Cukup beruntung menurut gua, nggak yang sampai jackpot kayak misalnya Andi ribuan persen, enggak. Satu aja lu. Terus makanya abis dari sini karena lu kecewa makanya lu kemarin buka kelas. Nah, Udah lu mau jackpot nggak? Oh dong. lagi. Gua aja Way down. There's very little growth. Down by 4-5%. As they say, got their fingers. Yo guys, oke balik lagi di Liquidated episode 2. Ini episode bakal lucu banget karena yang datang semua brothers gua. Lucu-lucuannya. By the way, kita syutingnya di tanggal 12 Desember. Ya. Uploadnya nggak tahu kapan, tapi it's going to be fun. Dan gue disclaimer dulu sama kalian ya. Ini gue jamin 100% ya. Ini di episode ini gue yakin kita bakal jemput banyak tiker, anything, mau nanti ngomongin orang lah, gue nggak tahu nanti ya, arahnya kemana. But ya udah, kalaupun tiker nggak ada financial advice ya. So kita have some fun aja, anggap ini obrolan tongkrongan, oke? Oke, jadi ada Alex dari Round Trip Capital seperti biasa. Branding Round Trip Capital udah terlalu nempel. Sebelah gue ada Andi Cryptstocks, Ya. ada Yunepto. Apa lu sekarang lagi bikin Web3 Fest? Terus lu apa sekarang sih kesibukannya, Nep? Bikin apa lagi? Apa ya? PSI. Jaketnya Ada aja kader tahun PSI depan udah. gua ganti jaket lagi. Iya. Bener. Ya gua apa aja serabutan gua mah. Apa yang bisa gua kerjain gua kerjain. Masuk parpol enggak? Masuk parpol juga. Belum. Si Bang. Dan Jody dari FAI ya. Oke. Saya asisten road trip capital aja. udah round trip belum? Tipis-tipis adalah. Ya udah. Ini kenapa tadi sebelum on cam pada berisik, giliran udah nyala cam diem semua, bangke lu pada ngapain sih? Nah, Langsung padahal jadi tadi cewek lagi gua. ngomongin Tadi nih. lagi. Soalnya opening lu serius. openingnya. Gak enak mau ngomongin orang langsung kamu gitu. Iya. Openingnya Enggak, terus serius. ini bukan apa nih, tadi sebelum on ya lagi pada ngomongin orang, ngomongin ini, Nah, gue cuma ngomongin game Roblox semua. game Roblox. Cuma ngomongin Roblox aja sama The Incredibles bagus. Yang ada stikernya. Yo, Cicil. Oke, gue mau tanya dulu dong. Ini kan kita udah Desember nih, udah end of year 2025, dan bagi sebagian orang gue yakin kita udah, termasuk gue meyakini kita tuh sebenarnya udah di ujung permainan lah kalau kita ngomong crypto market gitu. Gue berkali-kali bilang kita maybe udah di injury time gitu loh. Mungkin aja ada babak, gue meyakini kan masih ada babak perpanjangan waktu nih. Tapi bisa gue salah ya, sekali lagi gue masih meyakini ada perpanjangan waktu. Gue mau tahu dong dari kalian semua satu-satu, boleh nggak sih kayak update kayak, is it like the crypto journey in this cycle di kalian itu gimana gitu rasanya? Apakah kalian sesuai, udah achieve target yang kalian mau? Apakah ada some anything lah, kalian bebas share lah apapun yang terjadi di portfolio kalian. Karena gue yakin nih mungkin banyak yang bakal related nih dengan crypto journey in each other di cycle ini. Gue mulai dari Bro Round Trip Capital dulu, Bro. Kayak sesuai bro. Kalau gue sesuai judulnya ya. Gue expect more profit, tapi ternyata harus sedekahin dulu. Lebih banyak yang gue sedekahin. Jadinya ya of course. bahasanya sedekah ya. Sedekah, Bang. Jadi yaudah banyak yang gue round trip lah. Sedekah Banyak tuh yang tidak mampu lah. Ini lu sedekah Richard Teng anjir. orang udah kaya banget, gue bantuin lagi anjir. Tapi memang ya gitulah bro. Karena gue yakin sebenarnya banyak orang yang lebih buruk kenanya. Gue salah satu yang cukup beruntung menurut gue. Nggak yang sampai jackpot kayak misalnya Andi ribuan persen, enggak. Satu aja lu. Tapi menurut gue coming out positif aja menurut gue udah bagus sih. Positif tapi ya. Ya jelas lah bro. Mantap. Kan sedekah. Lu gimana, Bro? Apa ya tadi pertanyaannya? Ya itu, crypto journey lu di cycle gimana, men? Oh. Karena ini udah penghujung nih, udah babak penghujung nih. Ya enak lah, hasilnya banyak. Oh ya? Dapat setengah aja dari ekspektasi saya. Oh ya? Iya, setengah doang. Oh, ekspektasi lu setinggi apa memang? Oh gede. Oh, gede. Iya pasti harus gede dong. Oh, iya. Brutal ya. Iya. Nah habis itu udah tapi panen hujatan gitu. Jadi saya diserang orang terus. Tapi nggak apa-apa gitu. Pas saya hari-harinya diserang-serangan di fitnah begitu, wois jackpot Aster. Jadi ya sedih juga kadang saya lihat yang marah-marah gitu. Kalian ada nggak sih gitu di kantong 1M gitu? Langsung aster di sini. Enggak, kadang saya baca itu kan.
ada nggak gitu? Aduh sedih juga. Kemarin saya juga di acara saya liatin. Aduh, Acara mana, ada IDBW? nggak ya gitu? Banyak lah acara kripto gitu. Oke. Ini udah pada make it apa gimana saya lihat gitu. Karena sebenarnya kita daripada hujat-hujat orang kan, marah-marah gitu kan, mending kita tenaganya buat fokus cari duit itu loh, Oh, teman-teman. bukan mending buat Itu. ini apa kopi PNL card nggak gitu. Oh, Kirain tenaganya buat nggak, itu. lu nggak usah pancing. Edit. Di grup MVP itu sering dipakai buat di apa ya, ditempel ulang teman-teman gitu loh. Ada orang edit taruh di Instastory, buset gitu loh. Itu kan buat ngiklan di. Iklan. Jadi kita saking jadi kiblat kayaknya teman-teman ya. Jadi MVP Crypto itu sering di copy orang teman-teman ya. Udah gitu yang kena marah gua lagi ntar. Gak tahu apa-apa. Iya. Gue yang di chat. Tapi nggak apa. Semakin dihujat semakin jackpot. Iya. itu Kemarin dia. ketemu nggak orangnya di event? Nggak tahu yang mana saya. Oh nggak tahu. Padahal ada loh. Community Emang apa iya? lah saya nggak tahu. Lupa Ada kemarin orang di Saya nggak event. tahu orangnya Oh, mana. sengaja Mungkin foto sih. bareng kali ya. Saya mau foto sama mereka kayak Roy TV kan. Saya kemarin dia joget gini kan. Nol. Bitcoin nol. Dia punya Bitcoin loh teman-teman. Salah loh. Serius? Oh iya. ada, iya. emang. Terus punya Bitcoin. Lu tau gak ngomong sama gue kayak gimana? Saya bilang, Pak langsung nol ya? Jangan dulu, kita jualan dulu kan ya? Hah? Jualan dulu baru nol bulan Maret kan ya? Gitu. Tapi dia sih GG loh, pas event dia bilang kan, nih saya pikir tidak akan rate cut nih. Bener cu. Oh yang kita bagi Dipredik pas di web apa Web tweet W3W. Menurut saya attention seeker terbaik tuh si Roy TV. Corona. Tinggal ngomong nol, tralala, semua post foto dia, bener gak? Betul. Dan rasanya lucu lagi, bukan benci loh, beda loh. Iya, Lucu loh. Lucu. Lucu dia. Langsung sekarang jadi KOL. Event pertama dia datang aja dia bilang, saya bilangnya antitesa ya. Antitesanya kalian. Antitesanya kalian, saya takut dia papain di event. Iya. Masalahnya gue Gue pas liat lagi postnya. gue bawa dia datang kan ke Web3 Weekend. Gue bilang gak gitu lah Pak, gue bilang. Pertama ketemunya sama Andrianto, udah takut dipukul dia. Bro, dia masuk itu di WC gue udah lihat, gue jegat di luar, makanya dia langsung defensif Iya, aja. udah takut dia. Mana untung gak diapa-apain kan. Semua pada seneng. Lanjut dulu. Nep, lu gimana, Nep? Gua secara porto oke sih, maksudnya sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya gitu loh. Dan gue bersyukurnya di tahun ini gue tidak punya utang apapun, gak ada landingan apapun, udah gue lunasin semua. Oke. Jadi clean lah. Secara porto clean kayak gitu, dan growth juga walaupun memang tidak menghit target gue ya, paling cuma setengah doang dari target tujuan gue di tahun ini. Tapi ya cukup bersyukur juga sih dibandingkan teman-teman yang lain. Gue masih lebih better lah. Jadi ada hal yang gue syukuri juga gitu. Terus juga gue juga masih bisa nyenengin orang tua juga. Jadi overall masih oke banget gitu. Tinggal waktunya dikembangin lagi, diputar lagi aja sih buat di next year. Kalau secara komen ramen ya. Komen juga Langsung Lu kenapa KPI komen dapat dong. Enggak sih, Ya, Nep, rame kok banget kenapa tuh. diomelin orang terus ya? Gue pengen tahu gitu. Iya, gue pengen tahu sih Nep, kenapa Gua sih Nep? Kalau gue baca juga komen lu pengen ya tahu Nep ya, misal lu punya 1000 komen gitu kan, kenapa 900 Lebih, itu anjir. hate? Iya. Kok orang iri banget sama dia? Kenapa Nep kira-kira? Kenapa ya? Lu pernah ini gak sih kayak lu komen sini gua kasih deh lu berapa sol gitu. Enggak, gua pernah lu gituin gak sih? Gini Jot, gue tuh pikirnya gini, kalau Giveaway Andi kan, gitu. kalau difitnah, dihujat jadi jackpot. Lu jangan-jangan gitu ya? Lu jackpot gak? gue jackpot ya kan, gue nggak pernah share lagi, udah nggak pernah gue nge-share jackpot. Lu harus kan. difitnah dulu baru jackpot. Iya. Gue mau coba Ka- juga kalau- soalnya. Kalau itu terjadi sih boleh banget, gak apa-apa sih. Iya. Gitu loh. Gue Oke banget sih. Siapa Gua tahu juga kalau pengen kita sih. dikatain jadi jackpot kan. Nah, iya. Ya Kata-katain lumayan. gue guys. Malah minta di Astor, mantap. Aneh bener. Sebelum gue lebih dalam situ, gue Jot, lu gimana, Jot? Apanya target ya? Itu lu udah Astor gak? Ada dong. Halus. Lu udah buang, bohong. Temu udah beli lagi dong. 0,9 masuk lagi. Teto aja, tetokan aja. 0,9 masuk lagi. Tapi lu performance lu gimana, Jot, di cycle ini, Jot? Cycle ini sih menurut gua oke banget ya. Oke, Udah cukup. jackpot lu. Enggak lah. Gua belum pernah yang jackpot sampai jackpot tertinggi gua mungkin di BTC sama Sol kali ya. Itu juga cuma kali 3 kan. gua BTC Kali tiga Tapi kali. karena lu sizing ya. Iya lumayan. Jot, lu mau Kalau jackpot nggak? Sol, mau dong. Blaster. lagi.
Gua sih bakal Kasih topi lu dulu nih, kamera kasih topinya. Biar kalau orang-orang tahu kapten ya. udah nge-shield sih gue siap masuk lagi sih. Siap masuk lagi. Tapi bener, gue pertama kali tahu Aster dari sini. Itu udah ngantuk banget gue anjing jam 1 Iya. ngelihat Andi. di grup. Aster juga cukup lumayan sih. Lumayan. Jadi kita bombardir langsung terbang itu rame-rame kan. Lu kan 0,08 ya pertama? 0075 anak-anak beli. 0075 gue 017. Gua 16. Terus lu nambah lagi 0,7. Aku averaging 016 lah. Kan kita bom terus bom. Oh very nice. Nice banget. Wah, gue udah paling telat gue Aster kayak gue. Lu udah jual semua. Gue udah jual tapi gue masuk 0,26an. Gue karena Udah oke. Lu bye-bye Itu lagi. abis CZ nge-tweet lu. Dulu masuk. sebelum. Gue 0,26an maksudnya. Tapi gue masuk in size ya. Ada L1. Iya, Lu in size gue lagi. masuk. Gue in size masuk $2 Dan gue buang nanti, semua. dan sampai nanti lu bilang kalau dulu podcast sama Andi masih 0,9. Nah, jangan sampai keluar kata-kata itu. Ini kalau udah 9 repot tuh. Ya sedih kan? Nah, Podcast sama Andi 0,9. Sekarang berapa? 0,2. artinya beli lagi, bener nggak? Beli lagi average down terus. Hasil Aster Pokoknya kalau token gitu bye jadi cibai. Gini. Bye. Bye terus. Jadi cibai. Jadi cibai paling bawah yuk. Gak. Tapi overall oke lah. Overall oke. Oke ya? lah, oke lah. Oke ya. Aman ya semua ya. Aman sih. Aman. Terus gue oke. Satu lagi, gue sebenarnya tuh gue nggak punya topik apa-apa sih. Karena kan kalian semua apa ya, kita sering ketemu deh kayak ngobrol kan. kayak obrol tongkrongan. Nah, tapi sebenarnya pertanyaan in general question gue cuma 2. Habis itu udah basically bakal ngalor ngidul lah. Satu, journey cycle lu gimana? Kedua, di cycle ini gue pengen tahu dong masing-masing penyesalan terbesar lu pada apa. Udah itu doang. Banyak. Penyesalan ya boleh lah, banyak nggak apa-apa, mungkin lu bisa share beberapa, tapi yang paling yang nggak gimana lu mungkin boleh 2 atau 3. What was your biggest regrets in this cycle yang I wish gue done it better, gue lakuin berbeda, sehingga ya teman-teman gue harap ya bisa belajar sesuatu. Dan karena gue yakin kan apa ya, kita kan different lah ya, beda-beda gitu loh, apa yang kita kerjain setiap hari berbeda-beda gitu, sehingga ada 5 angle nih dari lu dulu bro, tadi kan dari dia. Iya. Lu biggest regret lu apa bro? Oh, sayang. Beberapa boleh lah, bahas, Enggak. korek semua. Kalau yang hujatan aduh udah lah, saya lupa tahu orangnya, saya nggak gitu loh. Saya nggak ingat orangnya, nggak usah dibahas ya. Itu saya kan suka beli memes. Jadi kemarin banget saya baru totalin tuh bro. Sebenarnya saya ada loss nggak sih gitu kan? 5M anjir floatingnya. Saya kan nggak buang. Jadi biarin kan. Total 5M saya pikir, dapat McLaren ini gitu. Tapi jangan deh beli jam tangan aja gitu kita pikir kan. Nah, sayang no, itu yang saya bilang. Jadi di memes itu very high risk juga. Kalau misalkan saya nggak ada PP bro. Wah itu nggak nutup coy, itu mah rugi jadi rungkat. Nah makanya setelah gue liatin, khususnya memes lu tau gak yang mana di NFT, di itu Hyperliquid. Oke. Yang aneh-aneh itu loh. Ya tahu. Cuna gitu. Kita jackpot masuk lagi gitu kan. Liquina 1.000, apa 2.000, 1.000, 10.000 gitu kan. Nah di total berasa juga ya saya pikir ya. Oh gitu. Nah itu sih bro, itu yang susah. Sama yang kedua, kan saya bikin koin tuh, MVP koin. Ah ini Nah. menarik. Nah menarik nih. Itu ya. Wah itu seru sih. Kenapa Itu AI. Kan kita kan sih talangin terus tuh. Setiap minggu segala macam. Talangin Tapi apa ya server segala macam dong. Oh, iya, Biaya bot AI-nya. Operasionalnya lah ya. Operasional. Lu bayangin lu mesti spending setiap bulan itu habisin puluhan juta, ratusan juta, tapi lu nggak boleh jual koinnya. Bayangkan. Terus habis itu orangnya pada bilang ya gue yang jualan gitu. Tapi di onsite tidak terbukti gue yang jualan. Coba itu logikanya kayak gimana gitu. Maka ini jadinya lucu gitu buat saya gitu. Ini kenapa saya bikin, pas hari pertama saya bikin, itu kan dalam semalam jadi 1 juta market cap tuh. Padahal belum ada produk waktu itu kan. Iya, Tadi orang udah saya cuma spekulasi dulu kasihan ya. aja gitu. Ini pada beli jadi saya bikinkan AI gitu kan. Sekalian belajar. Terus partner-partner saya sebab nggak ada yang setuju. Mereka pada bilang, kenapa nggak langsung subscriptionnya USDT aja? Jadi clear. Orang bayar untuk pakai, bener nggak? Benar. Kalau lu koin lu perlu maintain lo bro katanya. Iya. Lu maintain spending money. Terus nanti fitnah-fitnahan lagi tuh. Paling pasti saling serang dan ini bisa jadi titik untuk orang terus bacotin lu gitu. Termasuk nanti
podcast ini udah kelar, lu baca komennya ntar. Ya kan? Pasti. Iya, fake account lah. Saya nggak tahu lah itu, kalau berani muncul aja. Saya sering tungguin sebenarnya. Bahkan kita bikin gathering tanggal 19 Desember tuh. Datang dong gitu kan. Katanya ada bukti, saya makan duit dia kan. Harusnya dibawa gitu. Dibawa bukti semuanya, onsennya gitu kan. Tapi kalau tidak terbukti, saya minta sesuatu dari mereka. Nah, harus siap dong. Jadi kan menuduh itu harus siap bawa bukti. Tapi kalau tidak terbukti, harus siap saya balikin. Ya dong. Nah, lu buktikan secara onsen kalau gue jualan dari mana gitu kan. Nah, itu yang terjadi harusnya. Saling serang segala macam. Akhirnya dari kemarin gue bingung gitu. Ini di maintain, kita diomelin orang, tapi nggak boleh ngambil duit dari sana untuk maintain gitu. Gimana sih? Gue yang talangin terus orang maki-maki gue mulu gitu. Nah, akhirnya kita sekarang bikinin trading sinyal. Jadi kita ada futures trading. Jadi di Cryptstock sekarang ada futures trading. WeRate-nya sekarang rasakan sendiri gitu ya, kalau teman-teman mau join gitu ya, pakai referral link gua gitu ya. Anjay. Iya dong. Habis itu lu langsung deposit ke exchanger, nanti langsung kita trade. Dan itu gabungan AI sama manusia. Jadi analis kita ada dari robot, ada dari manusia, dibantu sama Luna AI kita gitu. Jadi manfaatnya adalah memberikan kalian sinyal trading yang kalian paling suka gitu ya. Paling suka mendapatkan sinyal, kita kasihkan, lu trading dapat duit. Itu utility-nya bro. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Ada yang like and dislike, yang penting kita keep going. Yang penting kita deliver terus, kasihkan sinyal. Hopefully ada yang minus tadi, minus 70% tuh sempat tuh portfolionya. Dia balikin pelan-pelan tuh dari sinyal trading tersebut. Jadi gue bisa bantu gitu. Dan malam itu juga kan saya MVP hancur tuh 30 juta jadi 400 ribu market cap. Sempat 30 juta ya? Iya, turun 90% bro. 99%, 400 ribu. 100 ribu. Sih. Turun 99%. Terus malam itu kita nemu Aster. Fair dong. Harusnya gue balikin nih. Terus kalau lu nggak beli, kenapa gue yang salah? Ya kan? Makin aneh gitu. Cuman ketika saya survei dari 2000 inputan yang masuk ya, yang tidak setuju MVP Group itu eksis di bumi lagi 6%. Jadi 94% bilang lanjutkan bro. Jadi saya ada di pihak 94%. So 6%-nya dislike ya sudah gitu, ya kan? Jadi kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau kamu mau senang, minimal ya lu pakai Luna AI gitu kan. Lu pakai lagi. Pakai referral gue. Tapi kalau boleh lu tapi kalau boleh lu twist balik waktunya gitu ya. Lu akan tetap launching atau enggak? Tetap launching aja. Tetap launching aja. Ya? Iya. Berarti bukan penyesalan dong. Saya menyesal itu. Enggak, karena nggak ngerak di atas. Menyesalnya gue harus spending buat kalian buat omelin gue gitu. Apa coba? Proyek mah tetap launching. Ya tapi overall lu kan dari pihak yang punya token dan punya kelas nih. Lu menyesal nggak sih kalau lu tuh sebagai bikin sebuah VIP members Kelas gitu? ya? Kelas. Oh enggak. Berarti impact baiknya tuh jauh lebih banyak Wah, dibandingkan gua sangat buruknya. bersyukur gitu. Sangat bersyukur ya. Bagaimana cara kamu satu manusia punya 16 usaha yang berbeda-beda bro? Beda bidang lagi. Nice. Darat, laut, udara, galaksi bro. Galaksinya bercanda. Kayak gue baru mau nanya apaan Galaxy. Lu tidak punya specialty di perikanan, tapi ada partner yang jago banget. Lu nggak punya specialty di wellness, ada yang jago banget. Lu nggak Ngebuka punya pintu specialty di perumahan, di pertanahan, tapi ada yang jago banget. Ada yang bikin engine bla bla lah gitu. Nanti kita bisa punya exchanger sendiri sama macam kan. Nah ini gue seal nih. Ya hopefully lancar ya. Nah itu semua karena paid groups ini muncullah partner. Jadi sebenarnya kalau teman-teman di dalam paid groups itu yang mengerti adalah dia melihat grup ini tidak hanya semata-mata saya bayar grup ini, saya mau dapat profit dari kripto, enggak. Jadi di dalam tuh terjadi banyak perkawinan bisnis sih sebenarnya. Jadi makanya MVP Group itu lumayan niche market, isinya bos-bos bro, isinya orang-orang yang punya brand, punya brand, all money, dan yang nggak banyak ngomong. Kemungkinan juga yang hujat-hujat itu saya duga ya orang yang mirror class. Jadi dia mirror dia kan beli 100.000 di Shopee itu. Kan bisa ya. Kayaknya ada. Ada. Gitu Kayaknya ada. Tapi Lu nggak tahu ya banyak yang jualan. Iya, tapi ini deh. Kemarin kan gue sempat kasih lihat ke lu kan bahwa ada yang mirroring di ads yang gue kirim di grup itu. Iya. Sekarang gue mau tanya nih, dari kalian kan semua kan konten kreator. Saya kan penonton. Gue juga bukan konten kreator. Menurut lu mirroring kelas itu, misalkan Andi kan jual kelas, jual members kan berapa? 12 juta. 12 per tahun kan. Iya. Dia jual jauh lebih murah, misalkan 120.000. Menurut lu itu
boleh atau tidak? Sebenarnya konsepnya kan sama kayak buku bajakan kan. Sebenarnya enggak lah bro. Konsepnya mirip kalau menurut Konsepnya gue. mirip. Konsepnya mirip. Tapi nggak boleh lah. Nah kalau Sih, dari dibajakan. lu dulu deh, menurut lu boleh nggak orang yang nggak punya duit belajar dari kelas mirroring? Orang nggak punya duit belajar dari kelas. Nggak punya duit sebanyak mirroring. itu ya, dia mungkin belum bisa masuk networknya Andi, ya dong, karena dia belum punya uang segitu. Tapi Sulit ada juga ya pilihannya kalau nih. ngomongin kelas orang jawab. mirroring. Aku bisa jawab. Silakan. Oke, silakan Kondi. Dulu ada sekelompok orang, ada 20-an orang lah dia bikin grup mirror, ya. Tapi karena dia merasakan manfaatnya, dia beli grup MVP yang asli. Oh berarti dia beli mirror dulu. Mirroring itu out of control teman-teman. Itu kayak kutu. Itu kayak kutu busuk. Kamu sekarang kayak rayap sama macam, kamu beresin nanti ada lagi. Ya. Karena di dunia kita sekarang udah terkontaminasi gitu, dengan mental-mental seperti itu. Oke, jadi kalau kalian kreator, kalian harus bersedia dijadikan bajakan. Artinya apa? Lu udah sukses gitu. Itu positifnya. Terus yang kedua, mereka merasakan manfaatnya. Mereka merasakan pengen connect ke kita, connect the people gitu ya. Kenapa yang datang ngeri-ngeri semua orangnya? Ya, dia akan beli kelas aslinya karena dia merasakan manfaatnya. Ini berarti boleh tapi tidak etis lah. Iya, ya kembali ke kalian aja gitu loh. Kalau kalian misalkan memang hidup dari kepalsuan gitu kan, ya silakan beli aja gitu. Tapi itu bener sih. Menurut gue soalnya lihat tuh di Shopee ada yang kayak jual berapa 150 200 ribu. 65.000. Anjing. Iya, tapi enggak ada tir-tirnya kan, ada yang full akses Iya. AC, Iya. MVP, Diiklanin. Kita Credit bahkan Suisse, dibikinin semua. Iya. dibikinin sebuah banner gitu, kita ada Kejo, ada gua, Ada keren Kejo. lagi Banyak lagi animasinya. semua. Gua jadiin display picture loh bro. Uish, thank you lo udah diedit ya. Diiklanin lagi gila sih Iya. itu gue bilang. Kalau gua ya, saat menurut gua lu kalau mirroring kayak gitu, kalau lu tanyanya tadi edukasi ya, buat belajar. Kalau lu tujuannya belajar, gua sih rasa cengli-cengli aja kalau buat belajar. Tapi yang biasa gua lakukan itu gua ngambil, maksudnya pengen ketemu orangnya, koneksinya. Iya. Lu nggak bisa bro kalau Nggak mirroring bisa. kayak gitu. Orang ngelihat lu juga mau partneran bisnis sama lu, mau kangta udah males men. Karena gue biasa langsung nanya, tele ID lu apa ya bro? Bisa orang samperin gua, salaman, bilang dia member kan? Gua nggak mau kasih tau. Bro lihat dong tele ID-nya. Bisa gue langsung gituin. Ya so far sih semua memang ada di grup. Belum pernah nemu kalau yang mirror gitu. Nggak berani Kalau lah, mirror bro. sih aku ngakak sih. Ya Nggak gue ajak foto berani, gitu, bro, gue ajak anjir. foto KTP-nya gitu. Ya terus seperti biasa. Tapi maksud gue legit loh, kan lu juga pasti agree deh. Salah satu, maksudnya di kripto ini nggak cuman lu beli koin, misalnya lu beli Aster gitu, walaupun beli Aster cuan Iya misalnya. harus. Dengan itu lu jackpot. Dia yang banyak ya. Bukan itu cuan. Lanjut. Maksud gue, lu tuh bisa dapat sesuatu, dapat kerjaan baru, bisnis baru, more dari network. Dari lu ketemu orang, masuk ke grup orang, lalu jadi temenan. Lah contoh nyata deh bro, yang kita bikin deh bareng-bareng. Itu kan awalnya kita nggak pernah ketemuan bro. Kita nggak pernah ketemuan, kita bikin acara, kita bikin bisnis. Itu gara-gara apa? Ya ketemuan di salah satu tempat. Bukan Iya. gara-gara beli, atau enggak ya salah satunya beli koin yang sama misalnya. Itu Gara-gara gua, networking bener. betul, gue lebih hargain. Misalnya gue masuk MVP nih, gue kan masuk ke sana. Ya, gue beli masuk ke MVP. Selain gue cuma dengerin lu doang, ya gue masuk karena gue mau ketemu orang-orangnya. Iya. Bener sih. Ini Setuju. gue gini ya, ini hard truth ya yang gue berkali-kali bilang, tapi kayak Orang tuh nggak percaya men. gue udah bilang, gue nggak tahu, gue udah bosen ngomong hal ini, tapi kayak gue rasa kayak masih banyak yang belum ngerti. Yaitu sebetulnya there are more opportunities in Web3 industry in crypto than trading. Lebih banyak opportunity-nya. banget, men. Gitu loh, ngerti ya? Tapi gue rasa gak tau ya. Gue bener-bener melihat banyak sekali retail trader gitu ya, yang mentalnya tuh udah kayak agak-agak, sorry ya, bahasa paling tepat tuh lu males sebenarnya. Lu mau make money sambil tidur tapi dapat jackpot gitu loh. Makanya yang lu beli kelas, lu cari sinyal-sinyal, lu berharap bisa sambil tidur dapat uang, walalala, terus lu bisa party. Ya makanya buat gua orang-orang seperti itu akan heavily punished sama market. Lu akan dihukum sama market. Gue jujur deh bro, menurut gue di tahun ini ya, kalau dari trading ya, gue fuck bro. Lose. Fuck, bro. Iyalah. Bro, gue sumbangan 1 DNZ men. Loss lah kalau dari trading. Oke. Tapi dapatnya bukan dari situ. Ya maksudnya kayak kita ngobrol networking, invest doang, bukan trading ya. Trading kan gue ngomong maksudnya future satu segala macam. Ya kebanyakan orang tuh ngelihatnya gue mau trading aja gitu. Masuk kripto gue mau trading, mau futures. Karena atensinya lebih gampang. Itu kan langsung make cash loh. Iya, Langsung cuman cash gitu. Lu bisa menang 10 kali, lu kalah 1 kali hilang semua.
Iya. Ya kan? Paham kan? Lu menang 10 kali, dor. Lu kalah 1 kali aja itu satu hilang dan bisa jadi kalahnya bukan even salah lu, men. Salah exchangernya misalnya. Anjir. Ya anjir. Itu memberku 0 to 0 gitu. Baru zero. Bro, boleh namanya nggak? Mau masuk ke round trip capital kayaknya. Dapat 25M ya, 25M. 25M. Zero. Anjir. Sumpah. Iya. Bro, 25M. ini baru round trip capital CEO. Title gua hari ini udah turun. Gua direktur aja. Founder. cuy. Kita ada banyak ini, ada leaderboardnya nanti. Ada yang cap M, 25M, 22M ya. Round trip. Bukan round trip mah minus floating. Ini hilang ya nol. Nol Ya. tralala. Iya dong. Ya, round trip dong. Round trip. Balik lagi gitu. Bukan round trip minus, kan Oh bermodal. iya. Misalnya iya. dulu, bener, dulu, iya. dulu, Dulu ya. dulu starting from 500 juta, dapat 25M nih. Ini jadi nol. Jadi Jadi nol. nol Anjir. gitu. Mancol. Itu Oh iya, namanya itu minus. sedekah gitu loh. Tapi Benar-benar. gue banyak dengar cerita kayak gitu. Nyungsep kapital. Gue mungkin sampai satu dari poin Alex ya, karena gue inget banget ya 2021 ketika waktu itu gue start journey gue gitu ya. Gue tuh selalu cari top figur di industri ini siapa aja. Contoh Vitalik Buterin. Oh dia founder Ethereum. Dia create project man, bukan trader. Gitu. Solana Anatoly Yakovenko. Dia ngapain? Create project, build something, build company di Web3. Dia bukan trader. Gitu. Ada juga memang kayak contoh Crypto Man Run. Misalnya dulu kan terkenal tuh. Terus atau contoh yang zaman-zaman waktu itu Coin Bureau. Dia build apa? Media. Betul. Dia the number one media waktu itu gitu. Yang dia build apa? Media. Dia bukan trader. Sehingga kayak banyak orang yang nggak ngerti, dipikir masuk crypto industry, gue cuma mau make money dari trading. Padahal no, banyak sekali prominent figure in any industry, stock market lah atau di kita ngomong Web3 ya, yang sebetulnya cash cow-nya itu bukan dari trading. Dia bikin company, dia bikin media atau contoh bikin community yang benar-benar solid, Bikin bot. bikin bot, anything. Tapi kayak banyak yang memang terpakunya trading, meme coin, trading. Trading sih, bro. Karena itu Fa- atensi. Atensi. Dan faktanya gimana ya? Kebanyakan orang lose gimana Dan ya? bro, satu lagi ya, gue punya banyak kan, gue web 2 bisnis gue juga ada beberapa ya. Orang tahu ya, gue si Alex yang main kripto nih, si Alex main kripto. Orang nanya gue, tahu nggak apa? Alex ajarin gue trading dong, gue mau jadi side hustle. Di kepala gue, anjir, gue full hustle dari trading aja bocuan men. Ini side hustle. Apalagi lu side Lu hustle. side hustle tidak mungkin Lu cuan. aja masih kerja ya. Full hustle aja sore bocuan. ke Unepto staking, main DeFi gitu loh. Ya Itu kalau lu itu side udah hustle. males pasti udah susah. Karena kan konsep yang orang mengerti apa? Ya buy low, sell high. Iya. Yang kejadiannya buy high, sell low. Selalu begitu. Itu yang kayak aduh, tapi ya susah ya, kayak menurut gua kadang tuh memang kayak it's simply like your mentality yang stops you gitu loh untuk menjadi hebat gitu loh. Karena ya nggak tahu ya rata-rata gitu sih. Tapi oke, mungkin coba gua lanjut dulu, nanti kita gali lebih banyak. Nep, kalau lu penyesalan terbesar lu apa, Nep? Penyesalan terbesar gua. Yoi. In Di this tahun cycle. ini ya. Iya. Bebas lah. Di cycle. Bebas. Cycle ini sih Yang langsung kepikiran di otak lu gitu. Dia langsung Oh. sedih, Nep. Ketika pertanyaan itu Kalau diajukan, sedih, apa yang langsung putus teng hati gitu. deh. Kalau dari uang ya, kalau dari uang itu gue menyentuh future yang seharusnya tidak gue sentuh gitu loh. Gue lost a lot of money, mungkin di atas lu. Kamu liquid. Liquidenza. Waduh, Lu apa? Tiga Denza. Pokoknya berkali-kali lipat di atas. Ntar after this podcast gue akan cerita ke lu. Kasih gambaran lah. Satu gambaran. Porsche Iya, di gue atas ya, lu Porsche lah. gue hilang Porsche, ya. Porsche. Porsche hilang. Porsche, McLaren. McLaren bagus CM, apa? CM. Oh iya. kan lu tahu angkanya? Enggak. Enggak sih? Enggak. Ya pokoknya nantilah. Pokoknya itu penyesalan terbesar gue adalah gue menyentuh sesuatu yang tidak harusnya gue sentuh. Karena gue tidak mengerti Barangnya. trading. Kenapa lu tergoda Gitu. Nep? Dengan futures? Karena gue win terus awalnya. Oh. Itu yang gue bilang tadi kan. Iya. Win-win kalah aja mas. Satu kali kalah ludes. Itu penyelesaian terbesar pertama gue. Kalau di bidang money, aset. Tapi untungnya gue masih punya DeFi. DeFi, Bitcoin dan aset-aset lainnya sehingga setidaknya gue masih ada saving yang lebih dari aset gue yang di tahun sebelumnya. Ibarat kayak gitu. Makanya kenapa gue bersyukurnya adalah gue tidak punya utang sama sekali, tidak punya cicilan, tidak punya borrowing dan lain-lain. Ya gue masih aman, jauh banget aman gitu. Ibarat seperti itu. Itu terus yang kedua sosial media itu impactnya cukup luar biasa gitu ya. Itu penyesalan gue. Lu nyesel Social media? Bentar lu. Ini startnya sebenarnya gara-gara mungkin gue lebih ke terlalu istilahnya terlalu naif dan terlalu baik lah.
terlalu naif, terlalu baik karena terlalu pikiran gue tuh terlalu positif sebenarnya. Jadi start awalnya itu adalah ketika waktu itu sehari sebelum gue mau berangkat ke Jogja, gue ada workshop event gue diminta tolong sama temen gue ke Kementerian Tenaga Kerja. Gua tahu lagi gua baru mau nanya yang Yaping ke Kemnaker itu ya. Aduh, gua tahu Itu triggernya Coba jelasin. awal mulanya ke situ. Jadi waktu itu tiba-tiba gue di WhatsApp sama temen gue. Ya jadi di chat Sebut aja temen. Iya, pokoknya ada Masih lah. jadi temen gak sekarang? Masih. Gue nggak pernah ada masalah sama KOL Benar. manapun. Benar. Gue berusaha temenan dengan semua KOL. Benar. Gitu. Even kalau gue ada musuhan suatu saat pasti gue akan ajak dia ngobrol dan gue akan temenan lagi. Kayak gitu. Ya kan gue gentleman aja gitu kan. Nah dia chat gue, Nep, kita beberapa KOL kita mau ke Kementerian Tenaga Kerja nih. Dari Kementerian Tenaga Kerja mau minta tolong nanya kita soal teknologi blockchain. Kira-kira ada nggak yang bisa dipelajari dari blockchain sehingga nanti Kementerian Tenaga Kerja ini bisa buka pelatihan. Harapannya masyarakat Indonesia tuh bisa dapat lowongan kerja di global. Jadi membuka income baru. Jadi Web3 karir lah istilahnya kayak gitu, bro. Dibantu sama Kementerian Tenaga Kerja. Gue dengan polosnya berpikir positif bahwa bagus dong. Ini ada Kementerian Tenaga Kerja nih mau membuka pelatihan nih. Berarti gue datang cuma perlu menjelaskan apa sih Web3 gitu. Terus gue tanya ada siapa aja. Oh ada A, B, C, D, E, F, G. Oh ini udah pada bisa ngejelasin semua kok. Terus kalau butuh gue ngejelasin apa bro gitu kan. Oh jelasin aja tentang airdrop sama tentang Web3 karirnya. Jadi hubungannya tuh Web3 airdrop ini tuh ibarat kayak supaya lu lebih cepat lagi dan lebih paham lagi tentang Web3-nya. Oh boleh deh, karena gue memang selama ini kan belajar tentang blockchain tuh paling gampang dan paling cepat menurut gue melalui airdrop kan. Karena lu langsung praktek gitu ibaratnya. Betul. Misalnya lu mau belajar tentang layer 1, ya lu langsung praktek cobain layer 1, ngeklaim faucet lah apa segala macam. Nah disitulah gue bikinlah beberapa materi. Gue juga menjelaskan di kementerian itu bahwa Pak sebenarnya di testnet ini di airdrop ini konsepnya kadang kita diberikan incentivize, tapi incentivize ini bisa bernilai bisa juga tidak. Nah cuma ternyata ada yang memfoto itu, tidak divideokan tapi difoto. Jadi foto kan tidak bersuara ya, tidak ada betul, suara ya. betul. Nah, sedangkan kalau di video kan setidaknya ada suara. Nah, tapi karena itu foto dan mungkin ada segelintir orang yang mungkin kurang suka dengan kehadiran seorang Yunepto ini, mungkin bisa mengganggu kesuksesannya mereka ke depannya atau gimana, gue nggak ngerti. Dibuatlah narasi seakan-akan Yunepto ini melaporkan atau hanya menceritakan yang bagus-bagusnya aja. Benar-benar. Kayak gitu. Padahal jelas-jelas di hari H itu gue juga ada menjelaskan bahwa airdrop ini tuh sangat beresiko juga. Resikonya adalah teman-teman yang mungkin walletnya bisa kena hacking, asetnya bisa dicuri, terus juga bisa jadi udah habisin waktu untuk mencoba berbagai produknya, ternyata insentifnya tidak sesuai. Ada kasusnya kayak hamster combat habisin banyak waktu nggak ngasilin, terus ada yang nggak eligible dan sejenis itu ada gue jelasin juga kayak gitu sebenarnya di dalam event tersebut. Tapi ternyata ada yang screenshot hanya bagian satu slide-nya aja, ya dibuatlah narasi seakan-akan wah Yunepto mau menjilat pemerintah nih. Dan dari sekian banyak KOL atau content creator di sana yang hadir, itu hanya gue yang diserang kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah back to case, gue memperhatikan ini memang ada pola penyerangan dari beberapa segelintir pihak sih. Jadi ada buzzer gitu lah ibaratnya yang digerakkan. Buzzer atau community? Komunitas yang menggerakkan buzzer-buzzer. Saingan lu ya, Nep? Saingan. I don't know. Siapa namanya, Nep? I don't know. Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak Ini tahu. Facebook ya? Nakal. Ya gue juga nggak tahu lah. Terus kan kemarin gue juga kemarin juga di Twitter gue juga agak bersuara terkait beberapa peraturan yang akan mau diubah kan terkait. Iya, yang disalahin elu. Ya padahal Itu viral banget lagi aja. Yunepto menteri kayaknya. Kamu menteri ya? Udah Kayak gua cocok menteri jadi deh. kader. Kan udah bilang makanya dia pakai baju PSI. Kamu sekjen kayaknya. Sekjen benar. Minimal. Padahal gue selama ini kan maksudnya gue berusaha mendukung komunitas ya. Maksudnya gue Lu dari kaca, lu dari sisi retail lah. Dari sisi retail gue Bukan selalu dari berusaha dari sisi- retail iya. gitu loh. Gue
even gue selalu berusaha mendukung karya temen-temen gitu loh, karya anak bangsa juga gitu loh. Itu gue sangat support KB. gitu loh. Ya kan, tapi entah kenapa yang dinaikkan itu lagi dan memang kelihatan banget setiap post itu ada jamnya. Jadi tiba-tiba diserang itu di jam tertentu gitu loh. Postnya langsung rame dan yang dibahas itu lagi. Dan setiap gue ketika awal gue diserang itu gue klarifikasi no one cares gitu. Karena mereka selalu menyerangnya dengan kalimat yang sama. Berarti kan memang sudah fix. Wah, ini ada yang memanfaatkan nih. Kayak gitu. Jadi menurut gue oke, ini udah yaudah terserah deh kalian mau ngapain deh, gue udah nggak peduli deh. Gue kayak mungkin tujuan baik gue sudah tidak perlu lagi diperlukan lagi di apa ya, industri ini kayak gitu. Iya. Galaksi. Jadi biarkan teman-teman lain yang bersuara. Ya udah gue kembangin portfolio gue aja dan gue keep in my circle dengan kalian, ibaratnya kayak gitu aja. Mungkin kedepannya gue akan lebih kayak jadi gitu. lu nyesel itu Nep itu Gue nggak pernah menyesal, cuma gue lebih kayak kecewa aja sih. Oke. Kayak gitu. Normal lebih kecewa. sih, cenglis. Iya, karena kan maksud gue selama ini juga nggak pernah minta duit sama teman-teman semua, iya kan. Jadi makanya abis dari sini karena lu kecewa makanya lu kemarin buka kelas. Enggak, itu zombie marah. Saya sebenarnya zombie ya. Zombie ini marah karena dia bilang lu airdrop gede karena orang pakai affiliate lu, dia bilang. Iya, itu salah satunya. Zombie ini bilang kan kita tidak punya community, jadi nggak ada yang pakai affiliate dia gitu. Padahal kan harusnya zombie ini harus diubah pola pikirnya, bagaimana dia membangun community sendiri, benar nggak? Betul. Makanya dulu gua sukses. Nggak, bro, Oke, percaya bentar. Lu semua ini gue kan perhatiin kan, karena kan beberapa post lu kan viral kan di X kan. Selalu yang jelek lagi Dan viral. itu komennya kan bisa 600, Iya. 900 Iya. gitu ya. Kadang gue baca komennya gitu ya. Gue cukup yakin 99% itu tuh buzzer. Iya. It's basically like akun-akun bodong dengan ya tulisannya itu lagi gitu loh. Selalu gitu. Jadi kayak gue nggak consider itu real person behind satu orang kayak kita gitu yang benar-benar menulis itu dengan sengaja gitu. Yes, Tapi yes. memang kayak pure tembakan aja gitu Ya. loh. Nah, gue mau nambahin dikit terkait yang referral gitu. Misalnya kalau ada yang komen bilang, "Oh, lu mah JP-nya gara-gara referral gitu ya." Gua kurang setuju. Memang ada satu atau dua project atau beberapa project yang mungkin gue memang dapatnya lumayan karena referral. Tapi rata-rata gue dapat yang besar-besar itu tanpa referral. Betul. Contohnya apa? Contohnya kayak blockchain kayak Zcasing, Arbitrum dan sejenisnya. Even Hyperliquid pun dia ada referral hanya untuk rebate. Iya kan, bukan untuk airdrop gitu Bukan loh. points. Iya kan, bukan points gitu loh. Dan rebates pun jujur aja rebates gue tuh sangat kecil sekali. Yang which is artinya kalian sendiri pun tidak ada uang atau tidak ada modal untuk trading kan di bawah sebenarnya lu. kan. Iya kan. Karena back to kayak tadi kok Andreas Tobing bilang bahwa ya kalian sendiri mindsetnya adalah gue nggak ada modal, nggak ada duit, ya gue nggak bisa ngegarap airdrop yang sistemnya pakai volume dan sejenisnya. Ibaratnya kayak gitu sebenarnya. Iya. Ya kan. Jadi ya apa yang mau direferalin ibaratnya Benar. kayak gitu kan. Tapi zombie marah. Ya tapi zombie marah kalau gue ngomong kayak gitu kan. Karena zombie brainless. brain rot There's zombie on your lawn. Nah itu kan gamenya ada game. yang paling simpel aja ya, Aster. Kita bicara Aster deh. Ya kan, Aster sebelum dia jadi Aster Dex, gue udah bahas itu 6 Apollo bulan. Exchange. Namanya Asterius. Namanya Asterius. Itu gue udah garap airdropnya hanya perlu deposit BNB doang. Iya. Jadi deposit BNB ke Asterius, jadi dapatnya ASBNB kayak gitu. Nah itu gue deposit ngumpulin poin, itu gue udah share dari 6 bulan lalu sebelum itu jadi Asterdex. Itu ada di video YouTube gue. Itu bisa dicek. Itu yang deposit pakai ref gue itu sangat dikit sekali. Gitu loh. Dan itu gue dapatnya Asternya lumayan banyak. Yang which is artinya kan memang itu lebih gedenya di wake pointnya gue sendiri kan, dengan modal gue sendiri kan. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang, "Oh lu kan JP gara-gara ref," ya gue bisa buktikan tidak. Kalau memang kan bisa buktikan itu gara-gara ref, ya mana datang ke gue, buktikan sendiri, gue akan kasih kalian uangnya. Ibaratnya kayak gitu. Sama kayak tadi Ko Andi bilang kayak gitu. Dan anehnya gini kok, selama ini kan gue selalu muncul ya di berbagai event kan. Gue bikin event gue sendiri, gue juga datang ke berbagai event, gue juga datang kemana-mana, gue nggak pernah anonim. Tapi anehnya sejauh ini tidak pernah ada yang nyamperin gue marah-marah ke gue. Ya, Ya, ya. itu yang gua tunggu sebenarnya. Itu yang gue Nggak tunggu pernah padahal. Tapi yang adanya apa? Adanya orang datang ke gue nyamperin gue, "Kok minta foto dong?" Ya, say thank Gitu. you Say gitu thank kan. you Atas informasinya. Gitu. Iya, Bener. malah Tapi ada yang ini- nangis-nangis ini dan YouTube segala yang sangat macam, berani. ketolong dan lain-lain Ini gitu. YouTube minimal 1000 komen. Tau. Jangan di buzzer dia lagi 1000 Iya. komen ini. boleh aja Unip tuh nggak apa-apa Nah, nanti Andre bilang, "Nep, sorry Nep.
Yang ini kita take down ya. Aduh. Kena take down. Udah siap Iya. kena take down belum? Udah siap kena take Enggak, down lu belum? jangan terlalu agreement dulu yang enggak boleh di take Saya down. scam, saya scam loh. Enggak boleh di take down. Gak bakal. Mana ini? Gue kan semua podcast gue tuh non sponsor kan, jadi suka-suka gue mau upload apa, terserah gue. Flash coffee. Thank you Flash Jadi malah promoin Flash Coffee. Tapi gue penasaran geser dikit ya. Gue ingat kan lu dulu kayak bilang kayak kan salah satu yang lagi rame banget di lu belakangan kan karena lu ada course kan, Iya. ada kelas kan gitu. Itu gue lumayan kayak, wih, gimana ceritanya Nep gitu. Biasa kan lu kan dari lu enggak ke arah sana kan gitu. Tiba-tiba geser ke sana gitu. Tapi akhirnya gue soalnya ngelihat even lu ada podcast sama Leon kan. Terus gue belum sempat nonton full, tapi abis itu kan udah off gitu. Ya kenapa ketawa? Gue nanya, Iya. Gue nanya. Oke. Gue bukan menyerang. Iya, Gue nanya. Sumpah gue nggak tahu apa-apa. Men. Baru monitor ketua siap. Gimana Nep? Seru Oke, nih. terkait yang workshop online yang 2 hari nanti itu jujur sebenarnya gue tidak berencana untuk membuat itu gitu loh, dan gue belum tidak bisa menceritakan secara publik alasan kenapa gue membuat itu kayak gitu. Jadi mungkin itu the first and the last ya, semoga. Jadi mungkin the first Yang and the last berbayar. semoga yang gue buat workshop secara online seperti itulah intinya kayak gitu. Mungkin itu the first and the last kayak gitu. Entah kalau ke depannya ya gue jilat sendiri itu mungkin ada cerita lain ya. Mungkin ada alasan tertentu yang Nggak apa-apa, Nep. gue mau buat kayak gitu. Seperti yang gue bilang, laki Iya. itu harus bisa jualan bir. Tapi jujur ya, setelah gue melihat IG story-nya Ko Angga Dinata kemarin, kalau kalian ada lihat, jadi kemarin tuh Ko Angga Dinata tuh ada IG story cukup menarik. Untuk pertama kalinya gue melihat dia marah-marah. Iya benar. Untuk pertama kalinya gue agak shock Gua juga. belum lihat, Bang. Tapi setelah gue baca IG story-nya, menurut gue make sense banget gitu loh. Yang mana dia? Jadi selama ini kita content creator tuh tidak dihargai oleh masyarakat kita, kayak gitu gue melihatnya. Oke, ada yang bilang kayak gini, semua informasi yang kita share tuh bisa dicari gratis di internet, betul. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman itu punya niat, keinginan untuk belajar, untuk nyari sendiri. Dan kadang orang kan lebih cepat belajar kalau ada mentor ya, ibaratnya kayak gitu. Iya. Sedangkan mentor ini atau sosok si gurunya ini kan perlu dihargai. Nah, harganya ini bisa dalam bentuk berbagai hal kan. Nah, kayak gitu, ibaratnya kayak gitu aja gitu loh. Jadi menurut gue cukup make sense apa yang dikatain Ko Angga Dinata. Ngomong apa sih? Boleh dikasih tau gak? Lu cek IG-nya aja. Agak kompleks soalnya, lu baca aja. Nah intinya tuh Angga tuh ada yang kayak ada komen-komen di YouTube-nya yang kayak komen negatif lah. Sama Angga di counter. Gua Tapi inget. counternya biasanya kan Angga itu Kalem. tipikal yang menjelaskan dengan kalem dan baik kan. Tapi kali ini dia tuh kayak juga kayak menjelaskan seolah-olah dia marah gitu loh. Ngerti kan? Gua- Seolah dia kayak counter gitu loh. Tapi menurut gua ya bro ya, maksudnya gua make sense banget kayak lu semua dan di sini pasti nanti ada hate comment-nya. Pasti. Pasti. Tapi gue udah gak peduli dari lagi gitu. dulu. Gua bikin sama Angga podcast sama si Ko Angga itu tuh dia pernah dikatain gara-gara dia jilat ludah. Oke. Kan Kan udah apa nih? Dia intinya Omega bullish Bitcoin bla bla bla. Abis itu Ko Angga ganti statement jadi bearish waktu podcast sama gue. Oh iya, karena udah jebol gitu Ada ya. pas segala gue macam. lihat ternyata ada head comment di YouTube gue dan paling tinggi lagi di atas gitu Gila, pasti like-nya. ada zombie banyak lah. Iya. Zombie Tapi with buat- a brand. Iya, tapi buat gue kalau menjat ludah sendiri selama lu mengakui dan gentleman, ada alasannya kenapa lu menjat ludah sendiri. Gue udah gak peduli lagi gitu loh. Let's say contoh, kenapa gue mau buka workshop atau mau membuat kelas berbayar atau sejenisnya. Mungkin nanti ke depannya gue ada VIP grup pet promote dan sejenisnya, I don't know. Tapi kalau gue punya alasan yang jelas kenapa gue harus membuat itu dan gue mengaku itu, ya udah, gue akan Friendly buat. aja. Ibaratnya kayak gitu loh. Ya, apakah itu dengan dengan tujuan supaya ilmu yang selama ini atau experience yang gue alami lebih dihargai kah? Ya it's okay, nggak masalah dong kalau gue mau buat kayak gitu kan. Seperti Iya, itu ibaratnya. Kalau kata-katanya Andi guru honorer demen. Oh iya. Nah, Guru. Iya. Saya sejak hari pertama udah minta duit, bodo amat. Iya, Lu demen mau belajar juga. kan? Ya bayar lah. Nah, itu kayak dong. gitu maksud gue. Guru honorer. Gitu kan. Iya. Karena selama ini gue nge-share apapun secara free kan gue juga nggak pernah minta teman-teman bayar kan ada tuh yang jackpot dari misalnya Wormhole, Zkezing atau Aster kayak kemarin XPL kan gue share tuh banyak secara free. Wah. Iya kan. Apa? Lu ke XPL. Trillions. balik lagi nih dia. Jangan ngomong itu lagi. Pusing kepala gua. Lo tuh kalau gue kan dari airdrop ya cuma staking USDT dapat free gitu. Ih, lumayan banyak loh. Itu Main. gila, bro. Gue Lu dapat stake lumayan. apa dapat 1.000 ya waktu Iya, itu. gua Cuma udah- modal $10 dapat 1.000 tuh kali berapa, Gue men? stack USDT only gue kemarin Gila di itu. Binance. Gue pakai Trillions. multi
multi account Fucking gitu kan. trillions. Nah, jadi kayak gitu-gitu gue kan nggak pernah minta gitu kan. Gue cuma mereka say thank you itu gue udah seneng banget sebenarnya kan. Tapi entah kenapa hujatannya tuh wah agak-agak menyakitkan sekali kayak gitu ibaratnya. You never talk Gue confession. mulai merasa Confession, bahwa oke gue kayaknya perlu kayak kok Andi juga, perlu kayak kok Angga dan yang lain-lain juga deh supaya lebih ada value-nya di gue juga dan gue lebih semangat lagi buat lebih berkembang lagi. Kurang lebih seperti itu sih, itu alasan kenapa ada workshopnya juga seperti itu. Terus yang kedua soal podcast tadi ya, itu kenapa di take down? Gue juga nggak tahu. Itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke beliau karena itu haknya beliau Iya gitu sih. ya. Beliau yang punya kuasa gitu, mungkin dia ada beberapa pertimbangan tersendiri gitu ya. Gue juga tidak menanyakan lebih lanjut karena gue berpikir dari kacamata sebagai content creator, ya tiap content creator tuh punya keputusan masing-masing untuk melindungi space-nya pribadinya dia. Ya udah mungkin itu udah keputusan terbaiknya menurutnya dia, ya udah silakan. Gue juga tidak pernah mempermasalahkan itu. Gue juga tidak pernah meminta untuk hadir di sana. Waktu itu beliau yang kontak gue duluan, minta gue hadir, ya gue welcome, gue hadir. Ya sudah seperti itu aja gitu. Gue belum sempet nonton soalnya coy. Iya, Gue tahu kan dari video terus kayak selang gue lagi ngapain gitu, selang H+1 atau H+2 ya gue lupa lah. Terus kayak gue pengen nonton gitu sambil kan gue biasa kalau lagi nyetir tuh gue suka banget dengerin podcast. Biasa tuh ya emang kalau nggak overpost lah karena gue suka finance kan topiknya. Jadi biasa gue suka dengerin any podcast, gue dengerin Timothy Ronald, gue dengerin Angga, gue dengerin semua, gue dengerin gitu loh. Itu dengerin gua nggak? Dengerin yang Pastilah, mana dulu nih? Kalau pastilah. podcast mana gue dengerin. Banyak kalau Pasti Dengerin, gue lah. masih dengerin. Tapi loh kok Unit udah gak Lu ada? di mana-mana Kaget gua nih gitu. pasti dengerin. Iya. lah. Nah, tapi Lalu. gini, head comment orang kan beda-beda. Munculnya ada alasannya gitu. Kalau dari MVP ini lucu. Kan impact groups. Jadi kalau kadang-kadang anak-anak ada yang lapor tuh. Dia bilang, "Di ini member lu kan ya. Tapi kok bad mouthing anak-anak MVP di dalam ya?" Jadi attacking kita di luar gitu. Pas kita baca screenshot ada segala macam bukti ada, kita keluarin dong dengan tidak terhormat. Karena kan itu termasuk abuse. Itu violent kita punya komunitas gitu kan. Kita keluarin dengan tidak terhormat, kita udah bantu. Mereka di luar tuh bikin community sendiri yang ngomel-ngomelin MVP sendiri gitu. Makanya sekarang MVP itu selain ternak member menjadi kaya, ya ternak haters gitu. Iya ya, karena Bukan ternak mereka doang, ya, ternak pasti haters. saya keluarin. Tapi ya, Tuh. kan itu kan paid groups kan. Ah. Nah, lebih terfiltrasi kan. Sedangkan Ya, lumayan lah. Iya, sedangkan UNEP itu kan Paling totally kasihan. semua Yes. free kan. Jadi Paling mungkin kasihan dia. Parah men. yang lu share itu tidak terfiltrasi, jadi sulit Iya, juga. attackingnya lu dari ngomong. berbagai arah dia. Kita Iya. gak usah ngomong filter dulu lah, paling gampang. Dia di hate tapi dia Gak ada at least apa-apa. making money gitu loh. Iya, Oh, iya. Dia anggapannya di hate gitu. udah Dapat duit anjing. karena suka kasihan tuh sama dia gitu. Ya ampun. Karena lu pernah denger gak sih kayak teori tentang survival teori lah. Gue pernah baca. Intinya tuh manusia itu lebih cepat dan lebih responsif untuk nge-scan yang namanya danger atau threat gitu. Sehingga memang kayak manusia itu memang secara evolusi yang dari dulu dari hutan gitu segala macam memang punya tendensi untuk lebih cepat merespon terhadap negatif thoughts atau comments atau threats gitu loh dibanding Ya, kasarnya baik-baik. gini. Iya, kasarnya gini, ketika ada satu informasi, jika ada satu informasi yang bersifat netral, otak manusia itu memang secara sadar naturalnya ya 80-90% mungkin cenderung memproses itu secara negatif. Butuh butuh kedewasaan, butuh logic, butuh critical thinking, butuh lu ngelatih untuk bisa memproses itu jadi positif. Itu kayak gue pernah baca mengenai survival teori. Memang otak manusia itu cenderung lebih gampang ngeproses hal-hal negatif gitu. Kalau ada orang yang emang otaknya positif atau orang yang otaknya netral, positif, cenderung bisa melihat positif, ya itu percayalah karena itu memang dilatih. Betul. Atau memang lingkungannya mendukung. Let's say dari keluarganya gitu. Yes, atau memang dia melatih secara sadar untuk bisa ngeproses informasi netral jadi positif. Gitu. Gue baca itu ya nggak heran. Memang di dunia ini kita akan lebih cepat menemukan hate comments atau negative comments dibanding apresiasi atau pujian. Nah, karena gue realizing hal itu, bodo amat lah gue. Iya. Lu satu-satunya orang yang gue tahu nggak pernah baca komen. Iya. aja. Tapi Ya, kalau nggak lu usah tuh baca, semua lu makanya. bacain, Nep. Kamu udah enggak? Nggak Tapi usah dulu ya, dibaca. dulu iya.
Sekarang udah enggak. Sekarang gue udah enggak. Bacain semua lu satu-satu. Sekarang Satu-satu lu lihat ya. dulu iya, dulu tiap komen itu gue baca dan gue balas-balasin. Oh iya. Dulu gue kayak apa ya? Karena gue dulu POV-nya adalah dulu ketika gue mengagumi orang lain dan gue komen, gue berharap gue pengen dibales. Benar. Dulu gue pengennya kayak Apapun gitu. itu ya. Ya, Make apapun sense, itu. make Dan sense. gue ngerasa seneng banget ketika komenan gue dibales. Ngerti, Even ngerti. even itu bukan pertanyaan ya. Iya. Gitu loh. Tapi Even cuma thank you, even cuma thank you, gratitude, iya kayak gitu. Cuma setelah kesini, gue mengerti kenapa mereka sudah tidak membalas komenan orang. Gue ngerti POV-nya kenapa kayak gitu. Makanya gue worth it. melakukan hal yang sama. Tapi gue sangat berterima kasih dan appreciate banget buat teman-teman yang mungkin di luar sana masih percaya sama gue, masih bela gue. Karena beberapa di Twitter dan di sosial media lain itu gue melihat masih banyak kok yang bela gue, support gue, ngasih bukti dan segala macem buat gue. Dan gue kadang ada kasihan juga ke mereka. Kenapa? Karena ada beberapa teman-teman di luar sana itu bela gue, mereka langsung diserang. Iya. Langsung. Ada. Jadi mereka bela gua langsung diserang. Kayak gitu sama yang lain. Jadi memang udah kelihatan banget ini ada yang gerakin. Jadi setiap ada yang bela UNEP langsung diserang, akhirnya yang diserang ini mereka kena mental dong. Dan mereka akhirnya tidak berani untuk membela UNEP lagi. Kayak gitu. Tapi ya again gua sangat berterima kasih buat keberanian kalian untuk lebih bersuara gitu aja sih. Gitu. Tapi emang dunia maya itu tuh real sih. Gua gimana ya? Kadang tuh sejujurnya apa yang tadi kalian ngomongin tuh bener gitu. Kadang persepsi kita, karena kan gue nggak tahu ya, lu pada screen time lu sehari berapa jam? Gua nggak pernah lihat. Lu pernah lihat gak laporan iPhone lu berapa jam sehari screen time lu? 18 jam ya. Buset. Sumpah lu 18 jam. Nggak mungkin aja. Jadi di luar tidur lu screen time? Enggak, itu dengerin lagu termasuk gak sih? Enggak Enggak lah. sih. Enggak dong. Dihitung tau sama handphone gua. Ya, Iya, handphone lu dihitung sih. Lu berapa Lu Lex? tidur dengerin Gua lagu di? less than 6 hours sih. Tidak ada 10 lebih. Lu berapa? Nggak pernah lihat sih. Mungkin Nah, lu berapa, Nat? kita kali ya. Cek. Coba Oh, iya. cek ya. Emang bisa dicek? Caranya gimana? Bisa. Ya Lu- ampun, lu kamu buka boomer. lu buka By Siri. Lu buka iPhone lu lihat screen time lu berapa jam? Can you check my Rata-rata screen ya? timer? Rata-rata gue 10-11 jam. Wih, banyak Sih, itu iPhone doang ya? Belum termasuk laptop ya? Iya. Oke. Gue rata-rata 10-11 Lu berapa jam? Gimana Ngaku. caranya tadi? Search saya di screen time. Search settings, lu search screen time. Oh ini. Oh, gue 5 jam. Ya bener kan? 6 jam? Lu 6 jam. Gue 5 jam. Gue average 7,5 jam. Average 7,5 jam. Nah, lu bayangin. Ini akhirnya gue ngerti teorinya. Lu bangun sehari, let's say lu awake, lu sadar, let's say sekitar 16 sampai 18 jam kan orang in average. Kalau misalnya orang tidurnya normal nih, ya dia kan tidur 6 sampai 8 jam sehari, berarti lu awake sekitar 16 sampai 18 jam. Nah, lu bayangin 7 jam setengah dari hari lu pakai depan screen. Sehingga lu tau nggak, lu tuh udah reality lu tuh udah ke band gitu loh. Reality lu tuh Yeah. udah kebalik. Yang di handphone lu tuh reality, yang dunia nyata tuh jadi tidak real gitu loh. Ini contoh nyatanya. Ini lagi dunia nyata nih 2 orang pegang HP. Iya, Dia lagi cari. Lagi cari screen Lagi time. ngecek. Itu contoh nyata. Dan lu bayangin Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Apalagi Ya, kayak ya. si UNEP ketika dia tiap hari baca negative comments gitu ya, Kasian segitu lu. banyak. Kadang tuh gue tuh jujur ya, gue tuh suka khawatir kalau misalnya realita UNEP tuh ketukar. Oh, ternyata gue orang yang buruk ya. Kasihan loh. Ngerti kan maksud gua? Lu ngerti kan maksud gua? Ngerti psychological effect. Jadi lu Bener. percaya sama sesuatu yang maya. Iya. Karena lu setiap hari di sana menghabiskan setengah hari lu, bisa dikatakan setengah dari waktu sadar lu di sana, dan lu baca-baca itu negative comments terus segala macam, lu sadar realitanya tuh di situ. Oh, ternyata gue orang yang buruk ya. Ternyata gue orang yang begini ya. Oh, ternyata gue begini ya. Pernah nggak, Nep? Padahal di Ngerasain luar begitu? sana yang sayang sama lu lebih banyak Guys, gitu loh. sorry saya salah baca. Apa? Lu berapa? Biasa aku screen time paling 2 jam. Tuh. Iya, 2 jam lah. Nah, lu tau nggak? Aku salah baca. Lu percayalah di dunia sekarang ini ya, gue tuh begitu ngerti hal itu segala macam. Gue tuh lagi mencoba sedemikian rupa untuk kurangin screen time gue, dan lebih banyak main sama istri anak, lebih banyak ketemu orang, ketemu kalian, happy. Karena lebih seneng gue ketemu orang-orang yang sayang sama gue, yang juga happy bareng sama gue. Itu tuh gue pengen realita gue kebentuk dari mereka, bukan dari orang-orang yang benci sama gue di komen gitu loh. Yang lu not even know who the fuck they are gitu. Iya, Lu coy. nggak tahu. Itu gue nggak tahu ya. Tapi percayalah, one day kalau gue yakin temen-temen yang khususnya yang kreator KOL itu pasti ngerti. Apalagi kalau udah deal with head comment ya. Zombie ya. We The call deal it with zombie. zombie. I call it zombie you. Zombie. Netizen kalau gua ngomongnya.
Oke. Zombie boleh menarik. Gue mau tanya dong, next ya, cuman lebih ke arah kayak, ya I know mungkin gue udah tau lah mostly outlook 2026 kayak gimana segala macam, tapi kayak kasih gue inilah kayak teman-teman mungkin satu hint lah. Ini kan market crypto cepet banget ya, berubahnya cepet banget gitu loh. I mean apa yang kita bahas minggu lalu bisa jadi minggu ini udah nggak valid. Betul. Nah, gue pengen tahu lah kayak masa let's say kayak 2026 lu pada bakal still stay in cash, out, waktunya liburan jalan-jalan atau gimana? Strategi apa yang bakal lu lakukan segala macam? Karena gue tanya nih gue bisa bocorin satu hal fresh dari seorang Bis Yugo. Kan baru lunch gue sama dia kan minggu lalu. Dia bilang, gimana nih kok? Liburan aja jalan-jalan. Ini setuju gua. Dia bilang gitu, liburan, tapi dia tetap lock in lah. Lu percayalah ketika dia ngomong liburan jalan-jalan, dia tuh lock in. Dia tuh hebat lah. Respect. Dari lu dulu, Nep. Tadi udah nih. Nah, lu dulu. Nep Andi lah. Gimana, Nep? Gua Jody 2000 ya. Betul nih. Lebih banyak ajak nyokap jalan-jalan sih, itu pertama. Kedua, gue pengen jadi builder sih. Jadi pengen nge-build something ya, DeFi atau sejenisnya. Oh ya? Pengen. Nice. Lagi cari partner, coba kalau nemu ya jadi gitu. Gitu sih, lebih ke DeFi produk kayak gitu yang yield generate dan sejenisnya, mungkin lebih kayak gitu sih supaya lebih sustain. Opportunity yang lu lihat apa? Apakah itu Iya. building DeFi? Ya, building DeFi or maybe GameFi. Antara Game? dua. Ya, Menarik. antara dua itu. Game memang menarik sih. Game dead gak sih? Game GameFi yang dead nggak sih? GameFi GameFi mungkin, gamenya sih nggak mungkin dead bro. Gamenya nggak mungkin Nggak dead. Maksud mungkin gue dead, GameFi bro. dalam artian tuh bukan yang seperti yang selama ini kita lihat yang Kayak kayak Axie Axie gitu. Enggak. Itu shit banget lah. Itu Ponzi lah. Itu Ponzi. Stupid. Yes, itu So Ponzi. stupid emang. Ya, Ya, game itu Ponzi di kedok game lah. ya, yang game dalam pikiran gue tuh ya memang dari karena kan gue gamers ya, maksudnya gue suka main game. Jadi game dalam pikiran gue ada memang gamenya harus fun gitu. Jadi baru ekonominya baru bisa jalan. Gitu, kayak gitu sih. Dua itu sih gue pengennya salah satu itu Nah, gue jalan. nanya oke Nep, lah. tapi ini tadi soal lu ngomongin GameFi ya, gue juga gamers akut ya. Menurut gue game itu gak perlu ada Web3-nya. Memang betul. Lu boleh counter tapi game Web3, game itu gak perlu ada Web3-nya. Betul. Most of the game yang udah jalan sekarang, running sekarang itu gak perlu Web3 ekosistem. Betul. Malah makin susah, ngapain lu persusah. Betul. Maksudnya lu kenapa masih mau kesana knowing that gitu? Untuk barrier pertama harus Web 2 dulu. Harus dari entry Web 2 dulu. Jadi Web 2-nya dulu yang digedein, itu udah jalan, udah sustain, baru nanti open for Web 3-nya. Jadi open for Maksud gua kenapa nggak lu full Web 2 aja kalau lu memang mau bikin game? Oh, Karena lebih gua sustainable. kalau Web 3-nya itu lebih open new opportunity aja sih sebenarnya sih. Kayak gitu sih, open new opportunity aja. Jadi lu intinya pengen geser jadi dari content creator ke builder ya. Build something. Tapi ya. entah itu game or DeFi antara dua itu ya. Gitu Build sih. product. Gitu. Lu gimana, Jat? Outlook 2026. Gua sih sama sih, gue pengen pergi jalan-jalan aja dulu. Kemana? Terus nanti- Uzbekistan. Sama Jill ya. Udah ke Cina. Nanti Ke tanggal Cina. 1 udah mau ke Cina. Terus Barang dong. iya, kemarin kan gue baru dari Singapura ya, bos. Gue juga bilang sih kayak ya memang volume lagi shit, terus kita Iya. mau push kayak gimana pun juga Kering, percuma bro. kan. Kering kan. Gue juga kering. Gitu. Terus kalau memang lu tidak bisa, karena kan sekarang kan kalau Web3 kan very depend on momentum, timing. Jadi ya harus siap, produknya harus siap, timnya harus siap. Tapi lu kucurin budgetnya itu ya by momentum seberapa gedenya. Nah, kesalahannya kita kemarin itu adalah tidak ngejor habis-habisan di saat momentumnya datang. Oh. Itu. Jadi di saat meme coin lagi gila-gilanya, Gila-gilaan. kita Pada main di Trojan ya. ya kan pecah banget tuh kan. Ada beberapa platform dan mereka kan gila-gilaan. Yang paling gila JMGN kan. Jian. Tapi lu juga nggak akan tahu how long itu bakal live saat itu ya. Betul, tapi mereka itu yang punya balls untuk take the risk, bayarin hiring KOL tuh gila banget. If you know the numbers itu gila banget. Gua aja sampai pakai itu. Itu gila. Padahal JMJN itu DEX fee-nya tuh 1,2%, termahal sekarang. Banget cuy. Termahal sekarang. Buset, serius 1,2%, bro. Gede banget. Gede banget. Perampok anjir. Gede Parah, banget. lu main satu sol berasa nggak mungkin 1%. baliknya segitu. 1% above. berasa. Itu paling gila. Tapi ya mereka yang punya biji untuk ngelakuin itu di saat momentumnya datang. So, ya itu. Nah, di saat momentumnya lagi nggak ada, lu mau paksa kayak bagaimanapun, tetap dry. Ya kan? Contohnya
Monet. Jimonat. Ya kan? Gimonet. Lu mau di market kayak begini, lu mau TGE, mau ibaratnya main mapsnya Monat di social media itu kan gila banget kan? Gila pak. Gila banget kan? Main Tapi share gila itu. percuma juga. If the volume Tapi dry, saya dapat loh airdropnya loh. oke. Saya nggak garap padahal. Good numbers, Jimonat gitu. Disalahin nggak? Saya nggak pernah ngomong Jimonat gitu. Tapi Kan? saya dikasih Iya, makanya. Samsung. Karena lu KOL. Lu dapat berapa? Saya dapat Samsung itu. Lumayan saya beberapa wallet. Itu cuma aktif beli jual di Hyperliquid. Saya nggak tahu kenapa dikirimin bon. Ya langsung saya jadiin USDT gitu. Dihujat nggak? Nggak tahu saya. Lu Saya dulu langsung juga ketik Monat. Jimonat gitu. Gue dapet, gue nggak ngapa-ngapain dan gue ketika ditanya orang, Kenapa sih? Dihujat lagi lu dapet Monat. Lu garap Monat gak? Gue bilang gue nggak garap Monat dan gue nggak merekomendasikan garap Monat gitu. Lu- Tapi lu gue diomelin. dapet Dapat airdrop. airdrop Iya, terus lu lu juga share dapat. nih. Diomelin gue gara-gara airdrop. Maaf ya, gue bukan yang tahu. Lu share kalau lu dapat airdrop gitu. Iya, Lu mandi ada bunga. beberapa yang tahu gitu loh. Mandi bunga. Diomelin. Iya. Ya tapi lu tulis nggak thank you Monat gitu? Ada share. Gue juga. Ada share. Lu dapat berapa? Lumayan lah. Kebeli apa ya? Share lah. Kebeli berapa? motor lumayan lah. Kebeli handphone aku. Kebeli handphone lah. 100.000 lebih nggak? Atau Lebih, di bawah? lebih. Lebih dari 100.000 dolar Monat. Iya, lebih. Iya. Iya. Lebih lah. Terus pas gue jualnya di pucuk lagi dapat. Itu bingung tahu orang gak garap dikasih Jimonat. Iya, gue nggak ngapa-ngapain dapat. Karena gue volume di Hyperliquid kayaknya nggak tahu deh. Gue Kenapa juga dikasih? Iya, Iya, mungkin gua juga gitu ya. dapat. Gua juga Iya. dapat sih. Iya, Mungkin. tahu. Gue juga dapat sih segituan sih. Gue lagi di Cina tuh kan kayak tiba-tiba gue langsung tunjukin bini gue lumayan nih. Kamu mau beli apa? Tweet lah Jimonat gitu. Oh, gue kan tulis thank you kan. Gue tulis thank you kan. Thank you. Gitu. Lanjut. Apa tadi? Terus apa lagi? Apa Outlook? Meme Outlook, Monat. Outlook. Oh, Outlook 2026. Ya keep building aja karena memang kalau lu udah bikin produk ya harus tetap dijaga, harus tetap di maintain. Lu bakal stay di AVE atau lu ada berencana pindah karir atau lu mau build something? Kalau produk masih di AFC karena menurut gua ya kerja itu bukan selalu tentang Cian. produknya dan uangnya yang keren gitu. Maksudnya kayak oke lalu kerja bisa di exchange besar, ya enggak? Betul. Ya kan? Produknya keren nih, nama lo jadi keren kan. Tapi kalau gua di F tuh gua ngelihat bos gua itu menjadi mentor gua sekaligus. Jadi orangnya gua kerja sama siapa? Ini gue setuju nih. Gitu loh. Jadi contoh misalkan lu di exchange nomor 1 gitu kan. Tapi lu dapat akses ke atau misalkan lu diajarinnya bukan sama orang yang bisa mengayomi atau segala macam, itu juga akan sulit. Nah menurut gua di AVE ini masih banyak banget yang masih gua bisa pelajarin, which is dari tim gue ini, itu dari si levelnya, dari foundersnya segala macam. Jadi kalau menurut gua masih tetap harusnya masih tetap di AVE dan dari obrolan meeting yang kemarin juga yang pas gue pergi di Singapura, kita memang masih tetap mau build gitu loh. Kita kan bootstrap kan, kita using our own money, dan itu masih bisa bertahan, dan kita FYI yang gue bilang sama lo kemarin, kita nggak punya token dan kita belum ada sama sekali untuk launch token, gitu loh. Jadi kita masih very healthy dari segi finance juga. Betul. Karena kita nggak pusing kan. Kita sekarang di 2026 ya balik lagi dari awal, gue kan masuk sini 2021 akhir 2022 lah. Gimana itu bear market juga kan? Iya. Ya jadi bos gue bilang ya bear cut spending, build product, better product. Sesimpel itu aja. Cut spending, better product. Jadi marketingnya lu potong, ya kan? Dan sekarang gue juga kemarin ngobrol ketemu beberapa orang, memang sekarang lagi pada ada beberapa produk yang lagi cut budget marketing juga, which is oke aja gitu loh. Jangan yang tiba-tiba dia kemarin itu habis bikin event gede, habis gitu udah nggak kemana-mana. Ya memang gitu, kalau di saat lagi ada budgetnya ya dikeluarin. Kalau lagi nggak ada budgetnya ya nggak mau keluarin, mau gimana bos? Betul. Nggak bisa dipaksain gitu loh. Setuju. Ya kan? Be reasonable aja lah. Lu kayak punya toko, lu di saat nanti misalkan mau liburan Natal atau Lebaran ya pasti lu stoknya banyakan kan? Ya nggak sih? Marketing gila-gilaan. Kan simple aja begitu. Makanya, tapi yang kita pelajarin dari kemarin yaitu
riding the momentum itu juga penting. Betul. Di saat ada timing datang, kolam pipanya kebuka nih, pipa airnya kebuka, di situ harus jor-joran. Gitu sih kalau gua. Tapi ya kan, ya overall ya keep building lah. Terus kalau misalkan ngerjain yang lain, ya kalau ada opportunity, kalau sekarang sih gua lebih ke ini ya, lebih ke siapin pelurunya, begitu ada opportunity bisa tembak. Udah sesimpel itu aja. Gitu loh. Gak, kalau dulu kan menggebu-gebu kan, gue bikin apa nih, harus bikin ini, targetin. Sekarang gue enggak sih, mungkin karena udah punya baby kali ya. Jadi lebih chill kali ya. Gitu Sesuai, sih. Iya nggak sih? Kalau lu gimana Lex? Apa itu? Apa Outlook 2026? Lu kan kerja nih profesional. Terus gue tahu ini ya, gue kasih tahu sama lu pada ya teman-teman ya semua ya. Dari menurut gue dari kita berlima di sini ya, gue nggak tahu lah ya balik-balik. Tapi dalam personal view gue, ini Alex ini salah satu orang yang paling hustling. Gila nih orang. Gue setuju. Gila nih orang. Lu tau gak kelar Web 3 Week ya kemarin, kelar Web 3 Week tanggal 11 Desember ya. Enggak sorry kok Desember sih. Itu kan kemarin IDBW coy. Kelar Web 3 Week tanggal 21 November. Itu kan gue besoknya langsung terbang ke Cina, jalan-jalan sama keluarga gue. Dia langsung login di Web2 bisnisnya restoran. Ayara di GI, lu pada datang. Datang dong, Ya, Ayara restoran, Thai Grill. Enak loh itu, aloy mak. Terima kasih. Itu punya dia bosnya. Enggak lah. Dia langsung login restoran. Bantu-bantu Gue bilang, Lex lu gila ya. Lu habis login segininya di Web3 Week, tiba-tiba lu langsung login restoran. Orang gila nih satu. Lu mau ngapain sih Lex? Tapi di round trip di trading tuh gimana? Jadi gini, gue mau bahas bener satu hal bro. Ini super, menurut gue alpha banget. Anjay. Alpha banget. Koin apa? Bukan, sabar. Jadi tadi lu sempat ngomong penyesalan terbesar. Ya. Gue mau bahas penyesalan gue terbesar adalah tidak mengikuti pace dan tidak mempelajari pace. Bro, gue kasih tahu teman-teman. Gue abis ini kirimin mertua lu nih. Jangan. Sikat lu Pantas langsung. gue lo jari Jeff. Terus gimana lanjut? Terus enggak. Dia Itu suka pace nih. gue dikasih tahu tahun lalu nih. Tahun ini. Pucuk wealth gue itu di Juli. Kalau gue udah lihat gak akan trading gue. Kan habis Juli jatuh semua. Satu. Nah nomor 2, ini kan ngomongin outlook lah. Tadi kita ngomongin pace-nya. Outlook di 2026 menurut punya gue sendiri, nanti gue mau confirm ke beberapa orang lah, merupakan salah satu yang paling hustling year lah, paling susah year-nya. So kalau Jody lagi nyantai, gue malah mikir gue nggak bisa nyantai tahun Lu depan. show apa bro? Gue babi. Oh, Memang. tahun depan ya? Tahun depan. Enggak, tahun depan kuda api. Tapi gue tahun depan disuruhnya lebih hustling lah. Tahun depan kita membaik kok, tenang ya. Enggak, tahun depan gue yang harus hustling, makanya gue harus dekat ke orang-orang yang lucknya bagus. Iya. Gitu. Nih, laknya bagus. MVP roadshow bareng. Guys, gua sendiri yang pakai sandal lihat. Sorry guys. Tapi paling kaya nih. Nah, gue mau bilang. Nih, ini satu tips alpha ya. Lu masuk ke dalam satu ruangan meeting, lu lihat yang pakaiannya paling lancai. Lancai itu paling santai. Itu biasa duitnya paling banyak. Kalau rapi kayak gue gini, nggak punya duit artinya. Ini bos gua, jangan Nggak gitu ada kalian gitu. teman-teman. Gue satu kelas pace nih. Tapi Satu angkatan batch. surprisingly beneran ini bro. Gue juga orangnya. Jadi ngomongin pace. Bro, gue religious loh bro. Lu langsung kena kan? Tapi Langsung kena. kayak hits gitu gue kayak, what is this magic man? Karena itu statistik. Iya, itu bukan gaib. itu sihir, bro. Bukan sihir, statistik. In any case, gue lumayan agak takut. Maksudnya gini loh, kalau orang udah ngasih tau lu bro ada lobang bro, ya setidaknya kalau lu bisa lihat sendiri, tapi lu assess beneran ada lobang, lu liatin juga, jangan bener-bener kayak ditolak mentah-mentah. Lu harus bisa open minded lah menurut gue. So these things yang menurut gue sihir dan magic, gue lumayan open minded sekarang. Tahun depan gue akan bener-bener lebih outlook gue ya. Gue mirip kayak Jody, gue sekarang udah lumayan banyak stables yang siap buat nembak. Tapi gue tahu gue akan dikutuk kerja bro. Pace gue tuh ngomong satu hal lagi, Lex, lu itu nggak ada kutuk bro. enggak. Mas gue, Lex lu tuh bukan tipe orang yang bisa dapat duit. Wealth lu tuh don't come dari jackpot, futures atau meme coin. Wealth gue tuh dapatnya dari digging the earth. Let's dig in.
Lo kok bisa kok les dikit. Let's dikit. Harus didik terus guys. Gua yang Ini ngomong. capek nih gua. Stikernya stiker gua. Gua nggak ngomong. Stikernya stiker Mau gua. join ketik cuan di komen ya. Aduh, bukan gua. Canda Steven, siap salah canda. Siap salah, aman. Enggak apa-apa. Dibagian Kalau Lo di kok tor- bisa kok. Enggak apa-apa guys, aman-aman aja. Jadi dari Temenan semua kan? Beneran. Beneran. dik. Iya. Gua Let's jadi dig takut in. gua. Lu pacar lu dari master lu tanah ya? Tanah. Oh, pantes. Gua lupa sih. Earth ya? Lupa. Pokoknya intinya kayak gitu lah. Jadi gua tahu gua harus banyak more hustle lah. More hustle tahun depan. So ya kita lagi bikin sesuatu yang bareng-bareng. Ya harapan gua sih dengan outlook yang kayak gitu bisa misalnya kriptonya don't do really well ya still have other things lah. Betul. Setuju. Betul. Lu gimana, Bro? Kripto sama easy lah bro. Anjir. Gua suka Kenapa nih. easy? Lu orang bisnis kan web 2. Mhm. Lu punya kan namanya portfolio management tuh, you punya profit masuk kan. Beliin Bitcoin udah gitu. Bitcoin is a cheating way. Kemudian naratif kingnya siapa? Lu have some lah. Misal perpetual DEX, ya kan RWA. Jadi lu have some aja AI gitu. Yang bermanfaat buat manusia ya, yang bisa mengubah cara main ekosistem di kripto. Taruh aja lu jangan trading, karena trading you lose money bro. Gitu loh. Trading kan kamu harus login full 24 jam kalau bisa kan matamu kan. Tadi apa 26 gua ngapain? Ya kalau saya bikin bot, jadi bot nanti kita bisa BTC spare siapa rahasia ya teman-teman ya. Intinya itu setiap menit kita akan akumulasi Bitcoin pemakai bot, itu hasilnya bisa di compounding juga dan launchingnya di Januari nanti. Jadi itu yang saya lakukan. So kalau bear market saya tetap login, cari-cari informasi segala macam. Tapi kalau untuk chip in money nggak gitu ya. Saya nggak gitu mau beli koin. Saya pengennya pakai bot aja. Jadi bot itu kita bikin sendiri, scraping data sendiri. Ada bot cari stable coins, ada bot yang cari Bitcoin. Nah itu yang saya lakukan. Biarkan dia berjalan. Karena kan kalau misalkan udah di bottom nih, udah area yang udah boleh masuk gitu ya. Dia kan kayak koinnya kembali ke Aster ya. Jadi dia kan kayak Aster gitu, 09, 1,2, 09, 01,2. Dia kan gitu terus tuh. Nah yang kayak gitu, lo bisa pasangin bot, beli bawah, buang atas, beli terus gitu. Nah besok kamu akumulasikan Bitcoin. Jadi very simple life. Kalau saya sangat simple lah kehidupan saya. Terus kalau misalkan lo bilang portfolio, aku nggak mikir 1000x lagi sih, enggak sih. 1 tahun naik 1 kali lipat aja. 1 tahun naik 100% teman-teman. Udah gitu aja. Maka saya bilang kan target saya cuma kecapai 50%, bener nggak? Susah men CAGR 100%. Makanya 2025 naik 50%. Iya, cuma dapat 50%. Ya sudah gitu. Syukuri saja yang ada. Gitu. Gua aja nggak dapat. 2025 Nah, gua jadi 20-30%. saya, hidup saya udah tenang-tenang aja gitu. Sambil build, tapi web 2 saya nggak nyantai ya teman-teman ya. Saya sekarang sibuknya web 3 saya santai gitu kan. Kan ada bot, algoritma, lu pakailah AI segala macam lah, dimanfaatkan gitu. Nah, yang saya sibuk tuh web 2. Web 2 kan kita kembangin terus gitu ya. Saya masih ke sana, ke sini, naik mobil 8 jam by encok gitu kan. Pergi lihat ini, lihat itu. Nah, itu teman-teman. Jadi hidup itu harus diperjuangkan terus meskipun lu tahu pace lu itu adalah pace konglomerat gitu ya teman-teman ya. Tapi konglomerat itu harus lu pergi kejar gitu. Nah, nanti saya bantu lu, kita bacain coba gitu kan. Lu proportioningnya di mana, probability-nya gimana, possibility-nya gimana. Pace Karena dia it's konglo all soalnya. it's all statistik gitu. Makanya itu sebuah psychological game gitu ya kalau di dalam dunia perhitungan apapun ya, mau sementun siapa segala macam. Saya lagi pelajarin yang aneh-aneh juga gitu ya. Sebenarnya ketika lu tahu bukannya lu takut atau bukannya lu jadi malas, tapi harusnya kamu itu men-encourage bahwa kamu bahkan bisa lebih semangat lagi dan lu bisa tahu kenapa lu harus sesibuk itu gitu. Saya nanti jadwal hari ini udah full, besok udah full, 14 udah full, malam langsung terbang lagi kemana segala macam. Nah itu terus menerus tuh. Bahkan saya tanggal 18 pulang ke Jakarta, sehari doang, gathering, siang, malam terbang lagi ke Kalimantan dan segala macam gitu ya. Terus gitu. Nah itu yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi kalau misalkan bear market comes, hidup kita tidak hanya di kripto gitu ya. Tapi ketika saya dulu, saya sekarang kan hidup udah nggak di kripto doang nih. Tapi dulu 2018 teman-teman, kalau misalkan kita balik lagi, karena saya fokus lah makanya saya ada hari ini gitu. Maka lu ngerti
Maka orang bilang lu kenapa kayak kamus berjalan gitu. Karena saya tiap hari di dalam tapi saya tidak ikut GM gitu, nggak ikut. Saya di dalam ngulik-ngulik, bahkan main di luar negeri. Dulu di Indo saya bisa bilang kayaknya nggak ada gitu. Cuma ada beberapa YouTuber gitu. Dan sekarang YouTubernya sudah hilang semua. Diundang jadi speaker juga udah nggak mau gitu. Itu OG lah saya bilang. Gitu. Itu yang gue setuju men. Banyak orang tuh kenapa ya gue lihat memang problem anak muda Gen Z di internet tuh mau instan gitu. Mereka tuh seolah pengen jadi Andy Kripstoks dalam waktu 6 bulan. Iya. Padahal Andy Kripstoks itu sudah berapa 7-8 tahun loh di industri ini. Iya. Nggak bisa. Nah saya hancur di tahun pertama, tahun kedua. Iya. Hancur. Lu gila apa? Gue juga masih jujur aja secara pribadi gue masih ngelihat diri gue long term game gitu loh. I think gue kan baru 4 tahun kan gitu. Gue sekarang ini dari 2021 kan. I think ini tahun keempat kelima gitu. Gue masih ngelihat diri gue sampai mungkin 10 tahun ke depan gitu loh. Dan gue tahu kayak dia di level yang gue tahu dia layak untuk di level itu gitu loh. Karena lu udah start way earlier dibanding gue dan gue banyak belajar dari dia gitu loh. Bro, viewers lo tuh banyak kan Gen Z, lo tau gak sih kan kalau gue YouTube? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Gue penasaran sih. Gue jujur aja ya. Kayak boomer ya bukan? Gue jujur aja ya. Gue sekarang tuh tipikal yang kayak Buat aja. minim analisis audience. Yang penting action. Nggak, gue penasaran Nggak peduli gua. soalnya Sama. gue beberapa kali lagi di event nih kayak ketemu orang nanya gitu, kok gini-gini masih muda-muda biasanya SMA 3. Kok bisa kok gitu. Kok Jangan bisa ke situ lagi lu Lo lihat kok ya. bisa kok? Bukan Itu gua nadanya. ya. Kok bisa Bukan sih? gua ya. Nah, nadanya begitu. Lo kok bisa kok? Ada stikernya aja, stiker gue tuh bukan gue. Loh, Ditanya. Ditanyain tuh orang kayak berapa lama gitu misalnya. Terus gue kan suka bilang ya lu spend lah 3 tahun gitu. Iya. Terus mereka kaget. Karena jujur deh, buat lu pada deh yang di sini kan rata-rata kita hampir semua seumuran lah ya. 3 tahun buat lu cepat atau lama? Cepet Jir. Itu jawaban kita. Cepet nggak? Terlalu cepat anjir, lo mau Terlalu ngapain? Lu bilang cepet banget. Dia bilang cepet. Gue juga bilang waktu cepet. Iya, 3 kalian mau tahun ngapain aja. 3 tahun? Susah banget jadi dalam 3 tahun. Pas gue bilang 3 tahun, oh lama juga. Lah, gue langsung kaget. Oh, karena 3 tahun iya di umur 17 sama 3 tahun di umur 30 itu bedanya jauh. Iya. 3 tahun buat kita kayak segini. 3 tahun buat umur 17 tuh kayak segini, bro. Tapi lu tau gak sih itu memang ada risetnya bro. Heeh. Risetnya itu adalah sampai riset generasi kan. Sampai sekarang kan udah gen alpha kan. Semakin ke bawah tuh semakin sorry ya, gue bukannya mau gimana, ini cuma pure riset gue baca. Bukan bola, makin muda. Iya, semakin muda tuh semakin bawah tuh semakin buruk karena gini. Contoh back then ketika orang zaman mungkin kakek nenek kita mereka mau makan mie, mereka harus buat dari tepung terigu, ngadon dulu, lama kita ngalis dulu, segala macam. Semakin lama ada mie yang pabrikan, ya kan, udah mie pabrikan yang mie telur gitu tinggal rebus dari harus making sendiri sampai ada keluar mie telur tapi masih masak bumbunya sendiri. Sekarang udah mie instan terus intinya tuh zaman dulu ekspektasi orang tua kita ketika making something, ketika bekerja mereka tuh punya gue kalau bilang ya nafasnya mereka tuh panjang untuk mereka nge-build something. Mereka tuh selalu ngeliatnya long term, nafasnya panjang. Makin kesini udah instannya luar biasa mentalnya. Gak bisa lu ngomong ke anak-anak sekarang tuh kayak kamu harus fight konsisten 3-4 tahun 5 tahun. Buat mereka itu langsung aduh lama banget. Coba lu ngomong ke orang-orang tua yang bikin bisnis. Wah, 5 tahun lu, bro. Singkat sekali. Diketawain tuh, bro. Ya, Iya kan? Posisi aku sekarang banyak kan orang-orang tua merasa kok aku kayak naik roket gitu. Nah itu. Iya. Betul. Saya waktu itu usia 28. Di orang tua lu naik roket kan? Ya, saya waktu usia 28. Sama. Terus saya bilang, saya udah berleha-leha begitu kan. Itu belum ada Kripsto MVP belum lah. Saya masih nyantai, makin gendut tuh waktu itu. Makin naik kan. Terus orang tua gue segala macam yang bilang, kok lu kayak naik roket gitu. Lu habis ngapain? Saya waktu itu diduga sebenarnya bandar judi gitu loh. Iya kan? Bandar judi. Iya, padahal enggak gitu. Nah, habis itu setelah kita lihat 5 tahun kemudian, misinya sekarang kan sustain the wealth gitu. Kita harus defend ya. Kita creation, wealth creation udah. Terus nanti lu mesti bisa maintain gitu. Sekarang saya sering tanya ke memberku juga. Teman-teman, kalau misalkan sekarang kalian punya cash 100 miliar. Lu mau ngapain? Lu mau beli apa? Lu mau ngapain? Beli rumah kok, beli mobil kok, beli jam tangan. Mau istri 5 ini.
Nggak habis 100 M. Dulu saya pernah nanya ke tahu nggak siapa? Sekitar mungkin 13 tahun yang lalu saya semester 3 ya, lagi ada acara di kampus. Pembicaranya Endo Darwis waktu itu. Oh, Kaskus. Saya bilang, kok lu kenapa? Waktu itu dia diduga mau masuk ke politik. Karena waktu itu kan Jokowi baru mau naik nih. Dari gubernur pindah ke presiden. Gitu kan. Saya bilang, kok lu kenapa udah sesukses seperti sekarang, ngapain lu into the politics ya? You don't enjoy life gitu kan. Lu gak maintain your money segala macam. Jawabannya bagus loh. Lu jadi kayak gua dulu, ntar lu bisa mengerti. Dia bilang. Oh iya. Nah hari ini saya mengerti. Maksudnya apa? Waktu itu saya melihat mengejar kekayaan itu harus secepat mungkin. Success before 30. Ya kecapai sih gitu kan. Harus begitu gitu kan. Terus gue tuntut gue banget tuh dulu. Nah akhirnya setelah gue during the time sekarang saya udah mengerti gitu. Akhirnya ya kita portfolionya growing aja. 100% per tahun. Satu kali aja. Kalau nggak kecapai cuma 30%, 20%, it's okay. You're doing very good. Yang penting nggak losing money. Jadi the game is not about creating profit terus menerus. Kadang lu harus bisa tahu maintenance-nya. Ini satu hal yang lu bilang bro, ini gue appreciate banget by the way. Lu pernah ngomong gini, lu tuh di dunia ini ada 2 skill yang lu butuhin. Pertama skill dapetin duit, ya kan? Dan ini gue rasa ini basic survival kit. Kalau lu nggak bisa di sini, lu wah madesu banget gitu. Lu mesti bisa dapetin duit. Tapi yang lebih susah dan banyak orang gagal itu skill nomor 2. Maintaining duit lu. Iya. Ini yang gua jujur aja, gua juga nggak terlalu jago. Buktinya gua hilang di futures. Unep juga pasti nggak terlalu jago. Buktinya dia hilang. Nggak bener loh. Gua fair-fairan aja gitu loh. Maintaining ini tuh susah, dan maintaining ini yang orang bilang kalau gua udah kaya pasti gua bisa aman. Iya. Itu gua itu salah besar. Wah, tergoda beli beli itu. Yang nggak penting gitu, hal-hal yang nggak penting men. Tapi kira kelihatan apa? Validasi. Benar. Lalu lihat, makanya gue bilang alfanya bukan lihat jam tangan orangnya, lu lihat di ruangan mana yang paling lancai. Paling lancai pakai sendal itu paling serem. Enggak, sekarang tuh kalau saya orangnya agak pelit bro. Jadi saya kurang suka spending. Saya punya satu fetish yang aneh gitu. Saya suka staking my cash. Suka ngeliat angkanya grow terus. Iya, Lihat angkanya grow. Itu gede. konvensional. Bahkan kalau orang kayak Unit itu kan akan bertanya, lu kenapa nggak masukin ke lending borrowing apa DeFi gitu kan? Biarkan money berternak lah ini. Saya nggak mau bro. Saya dari dulu orang konvensional banget. Karena ada orang dulu om-om gitu kan, duluan beli Bitcoin daripada gua tuh, punya berapa 400 atau 500 biji ya. Habis main gituan bro. Sekarang mungkin simpan main DeFi. ya simpan 4 atau 3 biji aja nggak ada gitu. Dan dia menyesal banget. Saya sering ngomong, om saya mah orang konvensional ya. Lu jangan suruh gua aneh-aneh dah, titip orang apa masukin ini ono, saya nggak berani. Tapi lu pure gitu. Maksudnya lu BTC lu ya udah lu trezorin aja gitu ya. Iya, saya nggak berani, saya bilang, karena pada ketika lu hitung dia punya CAGR segala macam, ROI pertumbuhan per tahunnya melawan inflasi segala macam, ya udah selesai gitu loh. Lu jangan perkerjakan lagi. Tapi kalau misal lu mau dapat income tambahan, pergilah kerjain bisnis yang lain gitu loh. Lu kerjain hal lain. Kalau saya begitu, makanya saya selamat di kripto. Karena otak saya konservatif, bro. Itu tuh Kalau saya agresif, wah kayaknya habis juga bikin. Habis. Itu tuh game yang gue selalu nggak tahu ya. Aduh, nih gue ngomongin sekali lagi ya. Gue harap ada viewers baru yang dengerin dan paham bahwa gue selalu bilang gini, kalau lu mau kaya ya, lu mau benar-benar mencapai financial freedom, anything bahasa lu terserah mau kaya ya. Cuman butuh 3 skill. Gue tambahin tadi yang Alex kan ada 2, benar. 1, lu harus bisa nyari duit. Yang kedua lu harus bisa mempertahankan duit, dan yang ketiga lu harus bisa ini 2 ini harus lewat dulu lah. Ya, kalau lu 2 ini belum lewat, jangan ke nomor 3. Gua kasih tau lagi, kalau 2 ini belum lewat, jangan ke nomor 3. Game nomor 3 itu melipat gandakan uang. Nah, banyak orang nyari duit nggak bisa, mempertahankan duit nggak bisa, maunya melipat gandakan uang. Trading future 100 kali jebret gitu. Modal cuma 1 juta, tapi maunya 100 leverage 100 kali, maunya langsung 1 M. Karena dia mau langsung main game melipat gandakan yang disikat meme coin. Melipat gandakan tuh 100 kali lipat naik, ya 600 kali lipat. Nah, dia mau main game melipat gandakan. Padahal nyari duitnya aja belum bisa, cash flow-nya nggak ada. Ya, mempertahankan duit nggak bisa juga. Giliran dapat panasan spending, dapat dikit spending panas gitu. Dia belum melatih psikologi dan mentalnya untuk mempertahankan uang yang dia punya, maunya main game melipat gandakan. Gue berani guarantee lu semua, siapapun yang game nomor 1, 2 belum kelar, lu jangan pernah loncat nomor 3.
Nggak tahu ya, gue kalau teman-teman gue secara fair gue kasih tahu, lu cash flow lu nggak ada, lu nggak bisa nyimpen duit juga, panasan. Nanti masa gini, sorry gue tahu kamu masih kerja, gaji juga dibawa, gaji juga single digit. Tapi giliran iPhone 17 Pro keluar langsung nyicil. Gue ngeliat gitu jujur ya, kayak lu nggak akan make it sih. Lu nggak akan make it, lu nggak bisa mempertahankan. Lu mempertahankan aja nggak bisa, nanya gue cara melipat gandakan gimana? Gue pengen tendang rasanya. Bro, ini gue ada satu alpha ya bro ya. Satu ya. Koinnya apa? Bukan nomor 4 nih. What's the ticker? What's the ticker? Oh, enggak. Ini serius dalam hidup ya. Kan banyak Web3-nya. Gue kan sebenarnya gue tuh di Web3-nya enggak dari total network tuh enggak nyampe 50%. Karena kayak tadi lu bilang, makanya gue nanya BTC lu full BTC aja. Kalau gue enggak, gue masih ada deposito. Masih ada deposito kan, deposito kan dijamin, di insure. Kalau LP di DeFi ya hilang gitu. Jadi maksud gue kalau lu udah maksudnya punya decent size yang lo taruh deposito, ya orang boleh ngehujat lah, cuman ya udah enjoy 5% emang kenapa gitu. Ya benar. Bro, tergantung size yang masuk kan. Benar. Ya, lo enjoy 5% dalam hidup ya udahlah, kalau udah dapat ya katakan 5% dapat 1 juta ya 1 juta. 5% 10 juta 10 juta, 5% 100 juta gitu kan. Benar. Terus satu. Menurut gue itu bagus. Dan nomor 2 menurut gue yang susahnya di lu tadi tuh, di nomor 3 yang melipat gandakan itu content consumption, bro. Yang paling sering dan paling menyantol adalah dari 1 juta ke 1 M tuh nggak susah. Lu cuma menang butuh berapa kali? 22 kali lipat. 12 kali menang atau berapa? Yang penting kali 2 terus aja. Ya. Ya padahal kenyataannya nggak begitu. Nggak gitu. Nggak begitu. Sama musiknya Danza Kuduro. Danza Kuduro. I think gimana ya? Gue merasa ada some people yang lucky enough lah untuk bisa catch every opportunity dan dapat kelipatan gitu. Cuman nggak tahu ya, menurut gue ini satu lagi nih. Ini gue nggak tahu lu setuju atau nggak, kan kita udah belajar konsep of luck segala macam gitu ya. Nggak tahu, gue selalu merasa gini nih. Ini hasil dari obrolan gue dengan banyak konglo kaya semua, terus gue pelajarin teman-teman gue yang sukses gitu, nggak cuman Indo ya, ada teman-teman gue juga konglo dari luar. Anjir, itu ada foundernya Photon lah. Kemarin gue hoki banget di Singapura, lu bayangin founder Photon, 24 years old, masih sangat muda, kayanya ya Tuhan, kaya banget. Dan lu tahu, ngobrol sama dia segala macam, gue tuh realize gitu bahwa ketika ada orang kan sukses nih, berhasil, dan dia misalnya, gue nggak anti jual kelas ya, sama sekali nggak, gue support gitu. Tapi let's say dia mau ngajar gitu untuk jual gitu ya, gue selalu perhatiin kalau wealth chart lu, kalau misalnya harta kekayaan lu nih ya, grafik portfolio kekayaan lu dalam kita tuangin dalam bentuk chart, grafiknya linear, naiknya bertahap pelan-pelan gitu ya, maka menurut gue itu skill yang menurut gue cukup legit lah untuk diajar. Replicable. Karena it requires skill kalau grafik lu linear gitu loh, ngerti kan? Terus gitu susah. Tapi ada some people yang dar J-chart. Sorry ya, menurut gue itu gak bisa diajar, itu luck. Gini toto dar gitu. Sorry, itu menurut gue luck. Dan gue consider semua teman-teman gue yang kaya gitu ya, dia bilang hoki bro, hoki. Fundamental aspeknya yang lu pelajari itu ya, menurut gue bukan hard skillnya, tapi yang lu harus pelajari itu adalah soft skillnya dari orang yang luck tersebut. Karena it requires persistence, consistence. Itu requires, jadi gini, yang harus lu pelajari dari itu soft skillnya, mentalnya, karakternya menurut gue. Bukan kayak, gimana sih cara masak bakminya gitu loh. Sorry, lu coba replicate nih ya, cara yang sama, nggak ketemu lagi, keretanya udah lewat semua. Ngerti gak sih maksud gue? Kereta udah lewat semua. Betul. Lu pakai cara yang sama, formula yang sama, Waktunya aja udah beda soalnya. nggak bisa. Gue perhatiin soalnya gitu, rata-rata yang tiba-tiba wealth-nya itu tiba-tiba der gitu ya, luck, hoki. Karena rumus yang sama, lu terapin, nggak bakal ketemu lagi play-nya. Ngerti ya maksud gue? Play-nya tuh udah nggak ada, it doesn't exist anymore. Tapi yang lu harus tiru nih mentalnya, spiritnya. Lu harus tiru tuh orang. Karena percayalah nih, karena lu tau gak, ujung-ujungnya gue temukan orang-orang yang bisa dare, they smells opportunity before everyone else does. Dan kenapa dia bisa smell opportunity before everyone else does? Dia grinding luar biasa kuat. Dia persisten, konsisten di saat semua orang lain gak ada yang ngeliat.
Nah itu yang lu harus tiru. Lu punya those kind of fighting spirit, any industry, lu smell opportunity-nya tiba-tiba lu dare. Wah itu gila bro. Orang-orang kayak gitu gue temuin gitu ya. Wah gue Dua sih bro, smell opportunity sama eksekusinya. bener. Kalau lu cuman smell dan lu nggak ngapa-ngapain nih, diem di kamar mainan HP, sama aja bohong. Itu apa ya, opportunity. Dan memang gue soal pelajari kan banyak ya, kita bisa bedah aspeknya segala macam ya. Mereka juga emang risk taker. Betul. Iya, Risk taker bro. Mereka tuh risk taker yang luar biasa hebat menurut gue. Ini orang gila nih. Iya, kalau nggak punya Risk biji taker. buat masuk juga nggak Iya. bakal Kalau jadi bear apa-apa market, juga. lock Hajar. in, All in. branding. All in. Iya. Ini dulu kasih lihat dulu. Gue nggak heran orang kayak dia sukses, nggak heran gue ngobrol sama even Bis Yugo, gue ngobrol sama Hengki, gue ngobrol sama siapa, gue bilang gila ya. Tapi emang gitu yang gue pelajarin gitu ya. Kalau ada orang yang chartnya gini linear, lalu pelajarin skillnya segala macam boleh tuh. Tapi kalau yang tiba-tiba dare, luck. Udah, gue nggak punya kata-kata yang lebih bagus, yang lebih eloquent daripada bangke nih orang lucknya gede. Mungkin lo harus banget. baca pace sama kayak gua kali ini. Kita Udah, bukan, udah mungkin baca kita pace. bukan tipe J chart. Gua udah tahu gua bukan J chart. Harus gue yang begini nih. Ya gue juga tipenya bukan yang langsung dare gitu. Gue tipenya yang Yang linear begini, stabil. pelan-pelan. Iya. Oh, banana zone. Iya. Pelan. Terakhir dong, nih kita anjir udah lama banget kalau ngidul. 3 jam loh. Ini 3 jam. Star Wars ini. Boleh juga lah. Karena kan ini tongkrongan ya liquidity. Tongkrongan Gue mau tanya satu pertanyaan terakhir deh untuk close everything. Ini kan kita semua rootednya di Web3, crypto market gitu ya, crypto industry. Gue mau tahu dong, dari apa yang sudah terjadi di cycle ini kan lots of thing happen ya. Yes. Banyak banget. Menurut gue ini perjalanan cycle paling gila lah. Wah. Gitu loh. Gue mau tau dong prediksi lu pada ya, dari prediksi itu kan sifatnya otak lu, informasi yang lu punya dengan apa yang terjadi, lu combine ini, itulah jadi satu apa ya, gue bilang kayak prediksi informasi yang lu proses di otak lu. Gue mau tau dong masing-masing, nggak usah 2026, mau 2 tahun 3 tahun ke depan nggak apa-apa, bebas. Apa yang lu lihat dari crypto market ini? Karena I have my own prediction, dan ini gue belum pernah share di mana-mana by the way. Gue punya my own gitu dari yang gue lihat. Tapi gue pengen tahu bener-bener dari kalian dulu, dari Jody dulu. Gantian muter. In general berarti ya. Yes. Apakah lu ngelihat is it over atau belum selesai atau apa? Tren apa? Prediksi bisa apa aja? Ya prediksinya sih sebenarnya masih sama ya, lebih apa? Pasti masih bullish ke Bitcoin semua. Ya kan, Bitcoin, Ethereum itu pasti masih bullish. Tapi yang beda ini nanti menurut gue yang akan beda itu produknya. Jadi produknya itu harusnya mau dibuat untuk lebih mainstream. Jadi sekarang kan Web3 itu kan menurut gua masih kebanyakan Web3 native kan. Orangnya yang paham-paham aja. Iya. Ya nggak sih? Tapi gua ngelihat sekarang lowongan kerja yang ada itu tuh udah lebih ke utilisasi. Gimana caranya untuk onboard orang masuk ke dalam lebih mudah lagi. Jadi biar market yang sebelumnya tidak tersentuh, kalau teman gue bilangnya tuh umurnya ke atas dan makin ke bawah, yang belum, jadi yang orang tua dan anak-anak mudanya itu gimana kita cara nge-reach-nya. Karena yang market Web3-nya ini udah jenuh. Udah jenuh sebenarnya, dan kita harus ngelebarin lagi marketnya. Ya kan, karena memang potensi orangnya masih banyak kan, dan sekarang kan kripto juga masih ya kayak Bitcoin aja masih aset nomor 4, ya kan. Jadi overall kalau misalkan dari outlooknya pasti masih sangat bullish long term, ya. Short term nggak ada yang tahu kalau gua, tapi kalau gua pribadi short term gua pasti boring lah market sekarang ini. Pasti masih masih boring gitu loh, sideways aja, kocok-kocok aja dulu, belum tahu mau kemana juga kan, sampai ada satu indikator, ya ada satu katalis, ya either itu katalis ya kemarin sih gue dibilang juga kalau mau jebol bear market yang sampai kan, kalau by historical kan penurunan Bitcoin kan turunnya tuh nggak semakin dalam kan, dari 90, 80, 70% terakhir kan. Tapi sekarang kalau mau turun 70% lagi itu udah sulit. Wah, berat. Udah sulit. Kecuali ada katalisnya. Kecuali ada katalisnya. Nasdaq itu ya. Ya misalkan
exchange bubar lagi atau bagaimana ya kan. Tapi harus ada katalis ya kalau mau kayak gitu, or covid lagi or apalah gitu. Tapi kalau enggak harusnya enggak 70% lah downnya. Harusnya ya. Harusnya. Karena udah memang sekarang adopsinya mau dibikin makin gampang gitu loh. Sekarang kita lihat tools sudah makin gampang. Terus Dex, DeFi dan yang lainnya, RWA gitu, semua udah pada mau KYC semua. Jadi biar orang onboardnya bisa lebih gampang kan, gitu sih. Itu sih kalau dari gua mungkin ya. Jadi masih tetap bullish on long term. Lu Lex gimana Lex? Apa tadi? Prediksi aja. Any prediction yang lu punya untuk nggak usah kejauhan lah. Let's say 1, 2, 3 tahun ke depan. Untuk asetnya. Anything in crypto market. Kalau gue sih ngelihatnya, gue setuju sama Jody bilang sih, kayak the dumbest people will win basically. Dumbest people yang cuman beli Bitcoin. Menurut gue tuh itu sangat-sangat replicable, sangat-sangat mudah. Tadi Andi bilang segampang gamenya adalah gimana caranya lu perbanyak Bitcoin lu, ya kan. Jadi kalau lu trading pairnya, kalau zaman dulu tuh kalau masih teman-teman inget ya, pairnya tuh lu beli Doge, pairnya tuh bukan USDT ya. Jadi tuh sebuah sesuatu yang keren kalau ada pair USDT. Zaman dulu tuh pairnya sama Satsnya tapi BTC gitu kan. Lu bisa trading Doge untuk menambah BTC-nya gitu. Itu salah satu yang menurut gua ya walaupun udah old school justru malah legit gitu. Dan orang yang menurut gua orang-orang yang udah di market 2 cycle mulai starting to realize itu gitu. Tadi kita aja pada bilang kayak gua gain terbesar gua ya, bro, di cycle ini tuh dari BTC, bro. Dari gua ya Bitcoin backloan lah. Itu gain terbesar karena kan masuknya dengan size yang lumayan decent dari awal gitu. Dan kedepannya gue rasa secara teknologi itu nggak mungkin mati ya, karena remittance itu benar-benar diperlukan. Gue ngerasain banget dari Web2 ya, gue send money ke China, Vietnam, langsung datang, langsung keluar. Kalau apalagi lu send misalnya dengan decent size, itu selalu bank tuh alert, bro. Jadi harus di-approve dulu di bank, lu pasti pernah ngerasain kan. Dan kalau kripto kan nggak perlu, langsung send aja. Betul. Mau berapapun jumlahnya send aja. Ini menurut gua akan dipakai. Tapi mungkin Plasma mulai dong ya. Trillions. masih aja. Liquidity kedua tetap trillions. Masih Loh, kok tetap. bisa kok? Ketik XPL di bawah. Dipakai nih Ngakak aja. Tapi secara teknologi seriusan, bro. Menurut gua itu udah pasti dipakai sih. Remittance itu udah pasti dipakai. Tinggal gimana caranya ada produk baru, bukan XPL misalnya yang lain. Bukan XPL. Bukan Udah XPL. banget lu ya. Yang Stable. lumayan dendam sih gue jujur. Stable. Yang bisa utilisasi itu, tapi kan problemnya sekarang adalah di setiap negara mereka mau part of the cake, makanya sekarang lagi berusaha diregulasikan. Ya gue nggak tahu ke depannya gimana, tapi gue kelihatnya ke depannya negara bakal involve ke sini, karena definitely mereka nggak mau rupiahnya digantikan full dengan stable lain gitu kan. Tapi prediksi gue kedepannya secara teknologi remittance yang udah jelas banget akan terpakai. Nomor 2 integration dengan AI. Itu udah pasti integration semua bisnis sekarang. Lu nggak peduli lah bisa apapun guys, kalau lu kagak pakai AI, kagak ada subscription sama AI, lu bakal ketinggalan banget, bro. Bakal ketinggalan. Mesti subscribe menurut gua. Karena gua sekarang ngapa-ngapain aja, misalnya gua tanya aja sama Manus, lu mau bikin brand sepatu nih misalnya, gua mau bikin brand sepatu dong. Gue prompting ke Manus gitu, you are a shoe designer expert of 10 years experience gitu. I want to make a design for this. Can you guide me step by step? Nanti dia bikinin, bro, laporan kayak PDF. Zaman dulu kita mesti research dulu kan. Benar. Susah. Ya nanti makanya hal-hal kayak gitu itu kalau diintegrate ke sekarang kayak dia aja sebenarnya botnya kan udah ada AI-nya kan. Lu pakai AI juga kan untuk trading. Nah itu udah makin lama orang tuh dan institution level ya yang ngerjain ini. Jadi gue untuk secara teknologi, remittance dan perkawinan antara finance dan AI, ini yang menurut gue bakal sangat-sangat common. Semua orang akan pakai itu nanti. Kalau short term, lu ngomongin market, ya boring lah, setuju gue. Jalan-jalan aja, bro. Nap lu dulu dong, Nap. Gimana, Nap? Kalau gue untuk Bitcoin secara long term
gue believe suatu saat akan hit $1 juta per Bitcoin sih, entah itu 2030 atau berapa gitu loh, karena supply-nya udah jelas. Again, harga itu kan back to supply and demand kan. Supply-nya udah jelas 21 juta. Sedangkan dia max supply-nya bisa berkurang gitu loh. Maksudnya bisa deflationary. Karena waktu itu ada bapak-bapak yang datang ke gua, kok gua ada simpan Bitcoin gua, private key gua di wallet yang lama. Jadi wallet zaman dulu kan dia bukan seed phrase ya bentuknya ya, tapi dia bentuk itu kayak semacam kayak key khusus. Nah, dia nyimpan itu di email filenya. Nah, tapi dia lupa email dia apa sama passwordnya. Itu isinya 6.000 Bitcoin zaman dulu banget gitu. Jadi gue bilang ya saya nggak bisa bantu apa-apa Pak. Kalau bapaknya lupa saya juga nggak bisa bantu kayak gitu. Jadi berarti kan banyak nih ternyata orang-orang yang seperti ini sebenarnya kan, yang secara tidak langsung sudah nge-burn Bitcoin istilahnya gitu loh. Burn mandiri gitu loh. Jadi supply-nya sebenarnya sudah berkurang dari 21 juta itu, demand-nya ada terus gitu. Jadi menurut gue ya suatu saat entah itu 2030 atau berapa ya pasti bisa hit $1 billion per Bitcoin gitu. Cuma memang untuk penurunannya dia akan turun besar jika ada black swan effect lah, entah itu terjadi kayak tadi Jody bilang kayak COVID dan sejenisnya, ataupun tiba-tiba institusional yang udah mulai akumulasi tiba-tiba jual dalam jumlah besar dan sejenisnya. Kan kalau kita lihat kan kayak El Salvador dan sejenisnya kan juga masih terus rajin membeli Bitcoin kan. Dia tiap hari beli 1 Bitcoin, dan negara-negara ataupun BlackRock dan sejenisnya pun juga masih beli Bitcoin. Kita bisa cek juga secara on-chain data, mereka akumulasi terus. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak ikutan membeli Bitcoin atau akumulasi Bitcoin, karena barangnya makin menipis gitu loh, makin sedikit. Mau nanya, udah selesai belum? Belum. Nah, udah lanjut dulu. Kayak gitu. Terus kalau tadi gue mau ngomong apa lagi? Beli Bitcoin. Ya itu dari segi Bitcoinnya gitu. Cuma pertanyaannya adalah untuk membeli Bitcoin kan butuh duit ya, butuh modal ya. Nah, dapetinnya gimana? Ya bisalah masuk ke altcoin atau kerja di dunia Web3 atau dari airdrop atau dari ya apapun yang lu bisa kerjakan sekarang ya lu kerjakan. Lu cari cara tercepat, cara terbaik lu buat make money. Ya ujung-ujungnya ya lu akumulasi Bitcoin. Gitu sih. Udah boleh nanya belum? Ya. Mas bullish atau bearish sama Meta airdrop next cycle? Meta airdrop, jujur gue masih bullish. Kenapa? Simpelnya gini, gue selalu menganggap airdrop itu sebagai part of strategy marketing dari semua company Web3 gitu loh. Jadi semua project selain Bitcoin ya, jadi Ethereum ke BNB ke apapun itu selain Bitcoin, ini semua ini kan dibuat oleh perusahaan. Perusahaan itu dibuat tujuan untuk mencari profit. Iya kan, semua perusahaan tujuannya mencari profit, dan mereka pasti kalau mau cari profit, nyari user ataupun entah itu B2B atau B2C, mereka akan menggunakan strategi marketing. Sama F juga pasti menggunakan strategi marketing, ya kan. Cuma kebetulan aja F strategi marketingnya keluar duitnya tidak dalam bentuk token, gitu loh. Nah rata-rata perusahaan Web3 ketika dia mau bikin token, strategi paling gampang dan paling murah adalah dari airdrop, yaitu memberikan sebagian alokasi token yang sudah dia mintingkan ke teman-teman dalam bentuk incentivize kayak gitu. Jadi menurut gua airdrop itu akan tetap ada, tapi bentuknya berubah-berubah. Cara mendapatkannya akan berubah-berubah terus, entah itu makin susah atau makin gampang, pasti akan terus berubah. Otomatis kitanya juga harus ikutan belajar gitu loh untuk memenuhi requirement tersebut. Akan makin banyak orang-orang yang ibaratnya makin tersisihkan lah atau tersingkirkan lah dengan perubahannya meta airdrop kayak gitu. Akan yang mungkin nanti gue nggak JP gue dapet dikit mulu, gue mas udah gue stop, ya udah silakan, itu hak kalian gitu loh kayak gitu. Tapi buat orang-orang yang mungkin dia masih terus mau bertahan, mau belajar, dia pasti bisa akan terus dapat ya. Buktinya gue sendiri dari 2021 dari yang awalnya fundamental, 2022 gue masuk ke airdrop, sampai sekarang ya gue masih dapat ada aja gitu kan, karena ya gue ngikutin perubahan-perubahannya dia, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi ya menurut gue sih airdrop akan tetap ada sebagai bentuk of part strategy marketing. Oke. Fair enough. Loh, Keren. Aku tiba-tiba prediksi dunia kripto terhadap dunia manusia.
Ini nonton lagi tahun 2045 teman-teman. Anjir, Di saat saya usia 52 tahun. masih hidup Anda nggak tuh? tonton Indonesia cemas. Oh, saya nggak peduli. Siapa tahu nanti sudah jadi Nusantara. Anything can happen. Nah, kalau saya merasa kripto itu sudah tidak bisa hilang ya teman-teman ya. Tidak bisa lagi menjadi nol tralala gitu. Kenapa? Karena sudah berimplikasi kepada manusianya. Secara nggak langsung di perbankan, private banking, private company itu banyak yang pakai private chain gitu. Nah itu kan blockchain teman-teman. Yang nggak usah issue token gitu, nggak ada hubungan sama koinnya. Gitu loh. Betul Itu sekali. lagi terjadi sekarang. Kamu suka nggak suka, mau nol tralala apa enggak, ya nggak ada urusan gitu loh. Kalau lu bilang prediksi Bitcoin berapa? Saya tidak tahu ya kalau prediksi ya. Yang saya tahu itu hanyalah kalau $1 juta sekeping, berarti saya boleh spend gitu. Itu prinsip gue gitu. Karena dulu ketika saya cerita Bitcoin akan 100.000 teman-teman beli sekarang. This is your last time seeing Bitcoin 10.000 saya bilang. Tapi waktu itu private group nggak ada yang bayar sih, dulu gratisan. 28 orang isinya kan. 27-nya live group itu teman-teman ya. Jadi dia bilang aku gila ya, goblok lu. Hari ini terbalik gitu. Teach me dong gitu kan. Ini semua berbalik-balik sekarang. Nah sekarang lu nonton harga Bitcoin 92.000. Terus lu bilang orang yang ngomong 1 juta goblok gitu kan. Nanti lu nonton lagi lu mikir kenapa tahu gitu gue beli. Nanti yang 1 juta lagi kita bikin podcast lagi bro. Enggak, sudah tua kita. Saya akan bilang ini nanti terbang ke 10 juta. There's no second best. Nah itu. Jadi kalau saya sendiri, saya hidup di dunia kripto ya. 99% hidup saya ada di dunia digital ini. Resikonya adalah jatuh miskin ya. Selalu harus siap. Jangan hanya mau siap kaya tapi nggak siap miskin ya teman-teman ya. Jadi kalau digital asset anything happen. Kemarin ada pembahasan yang bagus ya tentang quantum computing ya. Anti quantum. Ya dari Kalimat Sada yang kemarin. Nah itu lumayan oke banget. Ya tapi kalau take a look untuk cari cuan di situ, saya pikir saya lebih ke dangernya. Jadi bahayanya seperti apa? Makanya di Crypto Holdingnya sendiri, karena kita grup, itu kita persiapkan wallet yang tidak ada sign out. Jadi kita hanya receive Bitcoin. Kenapa? Karena kalau tanpa sign out, quantum computing tidak bisa masuk. Gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri, tanya AI, kenapa receive aja nggak bisa di-attack? Gitu ya. Lu create new fresh wallet, hanya receive. Jadi nggak ada sen keluar gitu. Disitulah dia tidak akan... Disitulah attack-nya tuh tidak bisa masuk gitu. Jadi masuk attack itu harus ada dua sisi, pernah keluar masuk gitu. Jadi kalau cuma masuk doang, sementara waktu untuk zaman sekarang belum bisa di-penetrate gitu ya. Nah, kalau short term outlook, kita melihat sekarang masih bagus ya buat cari duit di kripto teman-teman ya. Cari duit cepat kayak 3-4 tahun cepat lah gitu. Cepat. Tahun 2032 ke atas itu agak susah ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ngobrol sama fund manager, hedge fund, VC, angel investor, game changing lah. Jadi kita gameplaynya akan berubah gitu ya, metanya akan berubah banget. Apalagi Bitcoin kalau suatu hari menjadi wajib ya, state level punya reserve asset gitu. Itu lebih susah lagi ya untuk didam. Kalau sekarang kan masih institusi, itu sangat bebas untuk diperjualbelikan gitu ya. Kalau sudah level negara nanti tidak bisa. Oke teman-teman, jadi kalau dari saya sih sebenarnya hidup yang penting lu tahu lu mau ngapain gitu ya. Lu tahu dulu lu mau kemana. Jangan pernah membawa kapal berlayar di tengah laut dan tidak tahu lu mau kemana. Nanti habis bensin lu tenggelam meninggal guys ya. Jadi jangan sampai hidup lu tuh sia-sia. Hidup memang cuma sekali, tapi hiduplah yang terbaik menurut versi lu. Oke? Betul. Gue setuju. Sangat setuju. Sekali lagi gue ingetin ya, 4-5 tahun itu tuh singkat sekali. Ya. Gue ingat banget 2021. Gue gara-gara lu ngomong gini gue jadi ingat 2021. Gue tadi pagi tuh ngepost story. Kan kemarin gue kebut toko kripto, katanya kan kemarin lagi promonya untuk jadi toko kripto prestige cuma depo 100 juta terus trade kan gitu. Ya udah gue depo trade dapat merch toko kripto prestige gitu. Tadi pagi pas gue buka merchnya gue tuh ngeliat gitu kayak gue jadi inget gitu. At the very beginning of my journey gitu. Gue sampai kayak nge-share gue mulai dari 4 juta rupiah man. Dan itu all in gue. Itu all in, lu boleh tanya istri gue tuh saksi hidupnya. Itu uang terakhir gua ya di tabungan gua habis itu kayaknya cuma sisa 2 jutaan yang mana itu sebenarnya biaya hidup gua, istri, anak 1, istri gua lagi hamil lagi
Terus ada mertua gue juga di rumah. Gue masih ngontrak. Ya kerja gue juga waktu itu gajinya single digit. Sumpah. Gue gak bohong. Gaji gue waktu itu masih single digit kerja. Karena waktu itu gue kan restart industri semuanya. Jadi 4 juta itu bener-bener all in-nya gue. Gue masuk toko kripto, gue deposit. Fast forward 5 tahun kemudian hidup gue udah berubah gila-gilaan lah. More than any of you guys can imagine. Dan bahkan jauh lebih dari apa yang gue impikan gitu loh. Ngerti gak sih? Lo tau gak? Ada satu pas gue waktu itu kerja dulu, gue jadi cerita nih ya. Ada waktu itu pas gue kerja di tahun 2021 kan gue kerja di ini kan industri entertainment kan. Terus kita punya video editor gitu. Nah video editor gue itu gue bilang ke teman-teman, kita nanti 2025 ya liburan sama-sama ke Jepang. Kita akan kaya 2025. Gue udah ngomong kosong gitu karena waktu itu gue hitung tanggalan cycle kan. Gue udah pelajarin siklus Bitcoin gitu. Gue tahu persis 2021 waktu itu, wah ini gue udah telat gitu. Capital gue sangat kecil. Gue gak bisa lah make it in the cycle. Kayak udah gak bisa. Makanya gue waktu itu gaung-gaung kan, mestinya 2025 nih kita akan make it, 2025 kita akan make it segala macam. Fast forward ya, kemarin pas gue di Jepang ketemu, kebetulan ternyata video editor gue itu lagi honeymoon. Akhirnya kita di Jepang makan. Dia ingetin gue, Koko inget gak dulu? Koko bilang 2025 kita bakal make it gitu segala macam. Oh iya ya, gue gak berasa lu gitu. Jadi kayak teman-teman kayak jangan lu berpikir 4-5 tahun itu singkat ya. Yes. Maksudnya jangan lu berpikir itu lama, sorry. Itu waktu yang sangat singkat. It's a blink of an eye buat gue. Karena saking cepatnya gue kerja gila-gilaan gitu ya. Toto udah fast forward. Dan gue sekarang menikmati hasil jauh lebih dari apa yang pernah gue impikan gitu loh. Ngerti kan? Jauh banget lebih dari apa yang pernah gue bayangkan, impikan, cita-citakan. So I'm truly grateful. And kedepannya prediksi gue ya, nggak tahu ya. Gue tuh kemarin tuh beberapa hari minggu lalu lah, gue lupa ya. Gue kan suka banget kayak kalau lagi nganggur, gue sekarang temen ngobrol gue tuh ChatGPT sama Cloud gitu, suka nanya gitu. Terus coba tanya analisa ini, back and forth gitu ya. Dan gue selalu coba sama Grok juga bertiga. Gue biasa kalau ada satu pertanyaan, gue tuh pertanyaan sama, gue copy paste ketiga-tiganya. Gue langsung dapat 3 analisa gitu loh. Soalnya biasanya beda-beda semua coy. Beda-beda semua, resultnya beda semua gitu loh. Cara penyampaiannya juga beda gitu. But ada satu hal menarik yang gue mau highlight sama kalian, kayak I can see the pattern, the similarity gitu. Ada banyak sekali irisan persamaan antara apa yang terjadi di .com bust di tahun 2002 .com bubble waktu itu dengan apa yang terjadi di meme coin sekarang gitu loh. Waktu itu ribuan perusahaan .com muncul dan ribuan-ribuannya scam semua gitu loh. Because back then sangat gampang dibuatnya, valuasinya juga gampang sekali digorengnya, dan akhirnya ribuan mati semua. And after that, dari setelah mati semua tuh lahirlah Google, Amazon, lahirlah Giants, Google, Amazon, Nvidia segala macam. Intinya waktu itu dari game of valuation ya, para businessman waktu itu akhirnya restart everything and start actually create company with cash, with revenue, business model yang sangat legit gitu loh. Jadi dihancurkan dulu baru refreshnya di situ. Gue jujur banyak melihat sekarang ya di alt, nggak cuma meme coin ya, altcoin. Gitu. Meme coin kita nggak usah ngomong, ada 30 juta meme coin men. 30 juta meme coin, lu bayangin aja 30 juta. Dan altcoin mungkin puluhan bahkan ratusan ribu. Gue jujur udah nggak bisa track numbersnya ya. Kita ngomong altcoin ya, let's say puluhan ribu ya, yang mana semuanya sudah mati semua karena semua ya basically valuasinya digoreng, harga digoreng, semua mati semua. Dan yang mati semua retail lah gitu. Gue jujur lagi apa ya, back and forth gue nanya similarity-nya, pattern-nya antara apa yang terjadi dengan .com sekarang. So I'm thinking of in the next upcoming years ahead untuk Bitcoin, untuk crypto market gitu ya. Gue truly believe in bet the opportunity ya, mungkin bet dengan memang companies atau projects yang memang actually generates money. The Giants. Instead of kayak kita ya, gue masih percaya bakal ada meme coin yang gila-gila lagi, ada gitu loh, play yang singkat gitu mungkin masih ada opportunity ya. Kalau memang lagi ada hype dan lagi ada kucuran uang.
Tapi lu mesti lebih berhati-hati lah. Gue meyakini next itu akan lahir yang giants seperti itu. Contoh ya yang gue bisa highlight, gue bisa ngeliat patternnya di Hyperliquid gitu ya. It's real projects yang bener-bener actually generates money, jutaan dolar per hari and buy back the tokens. Ya, gue bener-bener big believer in kayak itulah project yang akan dilihat oleh para investor-investor yang berpengalaman gitu loh. Karena lu kalau ngelihat flow of liquidity-nya dari retail yang bego pindah ke retail yang juga jago, ke kabal-kabal gitu ya. Ya mungkin akan ada betting meme coin lagi nanti, mungkin akan ada masa-masa goblok lagi, but I'm thinking of like major smart money, smart players gitu udah nggak akan ngelihat altcoin pre-sale yang kayak gitu-gitu sebagai barang seksi lagi. Nggak, menurut gue mereka akan lebih pinter dan lebih jeli untuk ini mah scam gitu loh. Mereka akan lebih prefer bet on projects yang actually memang generates money gitu loh. Ya seperti yang gue bilang kayak .com dulu gitu loh. Memang perusahaan-perusahaan yang memang legit generates money, punya tim yang solid, nah itulah akan take off after cascade ini gitu loh, ngerti kan? BNB ya, BNB. Contoh bener. Solana BNB sih. Solana BNB, terus even Pump Fund. Ya. Pump Fund tuh generates money kan? Gua kasih tau aja. Dan akan terus ada menurut gua. Menurut gua juga akan ada. terus ada. Pam, tikernya Pam ya guys. Gitu loh, ngerti kan maksud gua? Jadi kayak Pump form. kayak gitulah, that's where the opportunity I think. Dan gue percaya it's not over. Tapi kalau gue ngeliatnya sih jujur tahun 2026 itu gue kan masih meyakini babak perpanjangan waktu ya. Apalagi dengan Fire Horse anjay. Pace tahun kuda api. Bitcoin itu tidak ada api anjay. Goblok lah, jangan didengerin. Setuju gak? Confirm gak? Gue kirim dia soalnya. Nih bener kan nih menurut lo? Asik. Gue cek track back sih benar. Bener ya? Iya. Lu track back aja setiap cycle yang booming. Gimana? Apa? Dikit untuk penutup. Gimana kalau menurut Setiap teori cycle itu? yang kita pumping gila-gilaan di Bitcoin itu selalu apinya kuat bro. Lu cek aja tahun-tahunnya pumping. It's fire year. Aku track back sama Genesis Day kan. Yang gue kasih tau lu. Gue bilang bro bentar gue cek dulu yang dulu pumpnya kenapa dulu. Dan gue sampai bilang sama dia, lu tahu nggak kenapa gue makin yakin? Because everyone expect bear. Lu harus counter thesis. Iya. Setuju. Because everyone expect bear tahun depan. Gue ngeliat sekarang bear. Berarti boleh all in kok sekarang. Boleh all in kan? Nggak. Sekali lagi ya, gue tuh gue setuju juga. Ada podcast gue denger di Timothy kan bilang kayak statement paling berbahaya itu kan this time is different kan. Actually valid juga, benar juga gitu loh. Jadi gue sendiri setiap hari selalu meragukan tesis gue, ngerti gak sih maksud gue? Ya. Gue orang yang percaya lah, gue tuh gue kalau research dalam, gue suka belajar, tapi setiap hari gue constantly meragukan apa yang gue anggap benar gitu. Selalu. Berarti lu parnoan ya? Parnoan. Gimana kalau gue salah? Apa yang gue nggak bisa lihat? Apa yang miss? What did I miss gitu loh? Misalnya karena menurut gue terlalu banyak informasi men di luar sana. Betul. Mungkin gue lihat segini, ternyata segini nih. Gue miss segini gede gitu. Dan makanya gue butuh orang-orang untuk berdiskusi. Gue yakin lu ngelihat apa yang gue nggak lihat. Gue cari teman-teman gitu. Tapi entah kenapa bias gue tuh gitu. Bias gue meyakini masih ada babak perpanjangan waktu. Jadi tesis gue tahun depan 2025 adalah bull and bear. Bull abis itu mati. Kayak merek baju Bull and Bear. Oh, itu bull. Itu Bull and Bear dong. Jadi gue masih sama, gue masih di aliran bull and bear gitu. Q1, Q2 semester 1 lah gue bilang bull, nggak tahu endingnya kapan, gue nggak tahu. But after that bear gitu. Jadi tahun depan adalah lu dikocok abis. Yes. It's tahun pengocokan. Dar. Gue bener-bener akan expecting choppy 2026. It's not like bearish 2026 atau bullish 2026. No. Outlook gue adalah choppy. Dar. Gue udah do my research carefully dan kira-kira gitu. Nah, guys, itu sekaligus menutup Liquidated Podcast Gila, kita ngobrol panjang banget dan 3 episode ya ini. Lapar gue sampai udah. Gue juga udah lapar banget, sumpah gue belum Star sarapan. Wars. Makan ke Ayara guys, Grand Indonesia lantai 5 Tuh. East Mall. Ayo. Saya bantu-bantu. Ayo. Dan Mau dapat diskon ketik cuan. lo kok bisa? Gak gitu suara. Lo kok bisa kok?
Canda Steven. Lagi bukan gua. Bukan gue nih si Bangkin. Emang guys, thank you banget yang udah Thank nyimak you. sampai habis. Thank you buat teman-teman gue yang udah datang juga, and see you on next episode mungkin di nggak tahu kapan. Bye bye. Dadah. Bye bye guys.